وشق البحار. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. Kita insyaallah akan membahas di daurah kita tentang masalah usul dan furu' dalam agama. Ini tulisan yang sudah kita tulis, dan tulisan ini kita tulis secara ringkas dan cepat, dan kita di Yaman itu biasa, kita itu mendudukkan masalah usul dan furu' itu biasa, karena guru-guru kita, syekh-syekh kita itu sering mengingatkan kepada kita untuk belajar itu harus dalam, yaitu bukan hanya belajar itu mengambang. Belum tentu yang kita yakini selama ini sudah final itu belum tentu benar, sehingga kita diingatkan terus untuk terus belajar menggali kitab-kitab para ulama, karena pemahaman kita itu terkadang masih banyak kekurangan. Maka di sini kita akan dudukkan masalah usul dan furu' dalam agama secara ringkas. Nanti pembahasan kita bagi jadi dua. Pembahasan pertama tentang, yaitu sampai maghrib atau sebelum maghrib, yaitu kita kaji tentang masalah-masalah ini secara ringkas. Kemudian nanti setelah maghrib kita akan sebutkan tentang contoh-contoh, kemudian bagaimana khilaf para ulama. Karena saya sebutkan di tulisan ini tidak saya sebutkan khilafnya, cuma saya menyebutkan ini masalah usul contohnya ini, masalah furu' contohnya ini. Nah, masalah furu' itu khilafiyahnya itu kayak apa? Nanti insyaallah kita kaji sedikit supaya tergambar. Semuanya sudah punya ini, kita lihat itu, kita jelaskan secara ringkas. Syekh Zakir baca. Qala Ustaz Abu Abbas Taurani hafizahullah taala. Bismillah. Sengaja masalah ini kita angkat di sini karena kita melihat secara nyata problematika dakwah sunnah di mana terjadi saling berpecah belah, saling tahdir mentahdir, saling menyesatkan dan lain-lain. Padahal kalau kita teliti lebih dalam masalah tersebut, masuk dalam ranah masalah furu' khilafiyah yang sebenarnya harus tetap bersaudara, saling menghormati dan tidak boleh saling menyesatkan. Boleh bagi kita mengambil dan menguatkan satu pendapat serta melemahkan pendapat lain, akan tetapi tidak boleh menyesatkan dan mengeluarkan dari ahlus sunnah. Dan sangat dianjurkan duduk bareng bertemu untuk diskusi ilmiah, mencari pendapat yang lebih kuat darinya jika memang niat kita ikhlas untuk mencari kebenaran tanpa didasari hasad, ingin menang dan penyakit hati yang lainnya. Ya, ini alasan yang saya sebutkan di tulisan ini. Kenapa masalah usul dan furu' itu kita angkat di sini? Karena kita melihat perpecahan di tubuh dakwah sunnah ini dahsyat, dan ini bukan hanya sekarang, sejak zaman dulu. Bahkan saya kenal sunnah itu pun sudah melihat perpecahan di kalangan ustadz-ustadz kita. Sehingga subhanallah kalau kita lihat dakwah kita ini, perpecahan, tahdzir mentahdzir, kemudian saling menyesatkan itu luar biasa. Sampai tingkatan saling memboikot atau saling menghajar, tidak mengucapkan salam, tidak mau bertemu, bahkan sampai ketika meninggal dunia tidak mengiringi jenazah dan yang lainnya, dan itu banyak. Bahkan dipaksa seseorang itu untuk menceraikan istrinya karena beda kajian, itu pun ada. Bahkan orang tua tidak menganggap anaknya sendiri karena beda kajian. Bapaknya ngaji sama Ustadz A, anaknya ngaji sama Ustadz B, sampai akhirnya anaknya pun nggak dianggap anak. Padahal apa? Semuanya usaha sunnah, semuanya rujukannya sama Al-Quran, sunnah, pemahaman salaf. Tetapi kenapa kok seperti ini terjadi? Karena intinya itu kita harus belajar lagi.
Ada masalah yang perlu kita itu saling menyesatkan, ada. Jadi tidak semua perbedaan itu kita toleransi. Ada perbedaan yang kita itu harus saling menyesatkan, sehingga tidak boleh toleransi dalam bab itu. Tetapi ada perbedaan yang kita itu harus saling menghormati. Maka itu nanti kita perlu dudukkan lagi, ini perbedaan kita itu di mana sih? Kita itu berbeda pendapat dengan si A. Perbedaan kita itu di mana? Apakah perbedaan kita itu harus saling menyesatkan, atau perbedaan kita itu harus kita itu toleransi, kita menghormati pendapat yang lain walaupun kita itu berbeda pendapat. Dan memang kita itu bisa lapang dada, dinamakan dengan rohabatus sodr. Lapang dada dalam menyikapi masalah khilaf itu butuh ilmu. Orang kalau ilmunya itu lemah, biasanya dia itu tidak bisa toleransi. Untuk sampai ke tingkatan rohabatus sodr, tingkatan kita itu lapang dada dan kita menghormati pendapat yang lain, itu membutuhkan ilmu yang banyak yang kita pelajari. Kenapa? Karena memang tingkatan ilmu itu, dan kita akan melalui tingkatan itu. Kalau kita itu belajar terus nggak berhenti, itu kita nanti akan melewati tingkatan itu, tahapan-tahapan itu. Biasanya orang ketika awal belajar itu biasanya sombong, congkak, atos, biasanya itu biasanya arogan, kemudian merasa paling benar, semuanya sesat selain itu. Kenapa? Karena itu memang fase dia, itu dia mesti akan melewati fase itu. Tetapi kalau dia itu belajar sampai akhirnya mendapatkan, oh rupanya ulama ini berbeda pendapat dalam bab ini. Akhirnya apa? Dia itu nanti minimal dia itu menghormati pendapat orang lain yang berbeda. Walaupun apa? Tetap dia itu masih kekeh di atas pendapat dia, nggak apa-apa. Tapi minimal itu apa? Sampai tingkatan dia itu bisa menghormati dan menganggap pendapat orang lain, itu sudah luar biasa itu. Kenapa? Karena untuk sampai ke tingkatan itu, saya bisa menghargai perbedaan ini, sehingga pendapat Anda itu saya hargai. Itu nggak mudah. Itu butuh perjalanan ilmu yang sangat lama. Oleh itu ada seorang ulama namanya Syekh Bakar Abu Zaid, ngarang kitab bagus sekali namanya Hilyah Thalabil Ilmi. Di akhir-akhir itu beliau membahas tentang mahadzir, larangan-larangan yang harus dijauhi bagi penuntut ilmu. Beliau mengatakan di situ, di beberapa, sebutnya ada 10 atau lebih sedikit, 12 kalau nggak salah. Beliau mengatakan di antara perkara yang harus dijauhi oleh penuntut ilmu itu, beliau mengatakan la takun aba shibrin, kamu itu jangan menjadi orang yang tingkatan ilmunya masih satu jengkal, baru tingkatan pertama. Setelah itu beliau menyebutkan ucapan ulama salaf, kanu yuqal, dahulu dikatakan al ilmu salah satu ashbar, ilmu itu ada 3 jengkal, ada 3 tingkatan. Man dakhala fi syibril awal takabbar, siapa yang masuk di tingkatan pertama, jengkal pertama, maka dia itu takabbar, tak sombong, congkak, merasa paling benar. Selain itu semuanya sesat dan salah. Sampai ada seorang ulama juga mengatakan, yakunu talibul ilmi yata'allamu baban wahidan minal ilmi. Terkadang ada penuntut ilmu baru belajar 1 bab saja dalam ilmu, yara annal haqqa kullahu lahu, dia menganggap kebenaran itu semuanya milik dia. Kenapa? Karena baru belajar 1 kitab, belajar sama 1 ulama. Jadi itu tingkatan pertama. Kalau kita terus belajar terus naik ke tingkatan berikutnya, wa man dakhala fi syibri tsani tawadhu, dia kalau sudah masuk ke tingkatan yang kedua, maka nanti dia menjadi orang yang tawadhu. Untuk menjadi orang yang tawadhu itu apa? Dia itu merendahkan diri, dia menghormati orang lain lah, itu minimal itu. Untuk sampai ke tingkatan yang kedua ini harus melalui fase sombong, congkak, arogan, itu harus tingkatan itu selesai. Kalau itu belum selesai, maka dia tidak akan sampai ke tingkatan ilmu, sampai dia itu namanya tawadhu, itu nggak bisa. Kalau dia itu belajar terus lagi, maka dia sudah melalui tahapan tingkatan pertama sombong, kemudian setelah itu masuk ke tingkatan tawadhu. Setelah itu nanti kalau sudah sampai ke tingkatan paling puncak, wa man dakhala fi syibri tsalits, siapa yang masuk ke tingkatan yang ketiga, yara annahu la ya'lamu syai'an, dia akan menganggap dirinya itu orang paling bodoh.
Ketika apa? Ketika dia sudah tahu hakikat ilmu Allah Ta'ala. Rupanya ilmu Allah itu lautan gak bertepi. Ilmu yang sudah saya pelajari itu sedikit sekali. Semakin kita itu belajar, kaidahnya itu semakin kita itu minum samudra. Jadi kita itu kalau belajar itu kayak kita itu minum air lautan. Semakin kita minum semakin haus. Semakin kita minum semakin kita haus. Itulah namanya ilmu. Maka jangan sekali-kali ilmu kita itu cuma sampai jengkal pertama. Kenapa? Karena kita itu kan sombong dan keras ketika kita itu masuk di tingkatan pertama. Terus kita akan belajar. Jangan sampai berhenti belajar. Sampai akhirnya nanti kita itu masuk ke tingkatan yang kedua, itu sudah alhamdulillah. Tingkatan kedua, apalagi kalau sudah sampai masuk ke tingkatan yang ketiga, luar biasa. Setingkat Imam Ahmad bin Hanbal itu yang menghafal 1 juta hadis, beliau itu kemana-mana bawanya pena dan buku, kemana-mana. Sampai akhirnya beliau ditanya Imam Ahmad, ila mata natlubul ilmah, sampai kapan kita itu belajar? Maka beliau mengatakan, minal mahbarah ilal maqbarah. Kita belajar itu sejak di wadah tinta sampai kita itu masuk ke liang lahat, sampai kuburan. Dalam ayat yang lain beliau mengatakan, minal mahdi ilal lahdi. Kita belajar itu sejak mahdi, ayunan bayi, sampai kita itu menuju ke liang lahat. Sehingga apa? Orang kalau sudah tahu hakikat ilmu itu, dia itu merasa bodoh sekali, nggak punya apa-apa dia itu. Ketika dia sudah masuk ke dalamnya, maka itu biasa, wajar kalau orang itu baru belajar, baru dapat 1 kitab, 2 kitab, 1 guru, 2 guru, 1 masalah, 2 masalah, akhirnya dia itu sombong, congkak. Tapi kalau dia belajar terus, akhirnya apa? Dia itu nanti minimal menghormati. Oleh itu ada seorang ulama juga mengatakan, man qalla ilmuhu kathura ingkaruhu. Siapa yang ilmunya itu minim, pasti dia akan banyak mengingkari. Sukanya apa? Sukanya ngingkari, sukanya ngajak ribut, sukanya tantang-tantangan biasanya itu. Kenapa? Karena ilmunya itu sedikit. Man qalla ilmuhu kathura ingkaruhu. Wa man kathura ilmuhu qalla ingkaruhu. Dan siapa yang ilmunya banyak, pasti orang itu lebih sedikit mengingkari. Yaitu apa? Praktek-praktek di masyarakat. Kenapa? Karena dia tahu sisi-sisinya itu. Oh, ini masalah ini saya tahu. Ini di kitab ini seperti itu. Oh, praktek di masyarakat seperti ini. Oh, saya tahu ada ulama yang berpendapat seperti itu. Akhirnya apa? Dia itu nanti akan banyak diam. Tidak banyak mengingkari perbuatan masyarakat. Kenapa? Karena dia itu semakin banyak ilmu yang dia pelajari. Oleh itu maksudnya di sini itu terkadang memang kita ketika kenal sunnah dan kita itu ngaji sama Ustadz A atau Ustadz B, kemudian Ustadz A itu menyampaikan pendapat ya, yang beliau rojihkan, kemudian kita menganggap itulah salafi, pendapat itulah pendapat salafi. Tiba-tiba kita mendengar ada orang Ustadz yang lain ngomong pendapatnya beda. Waduh, ini bukan salafi, ini sesat, ini menyimpang, dia itu manhajnya kacau ini. Kenapa seperti itu? Karena kita baru dengar dari satu Ustadz. Tapi kalau kita itu duduk bareng lagi, duduk belajar lagi, Masya Allah, ulama-ulama berbeda pendapat dalam bab ini. Akhirnya apa? Minimal kita itu saling menghormati. Oleh itu diantara cara kita itu untuk sampai ke tingkatan toleransi, kita itu menghormati, caranya apa? Kita perbanyak guru. Oleh itu coba Imam Bukhari itu. Imam Bukhari apa kata beliau? Saya mencatat dari 1070 ulama. Ketemu dengan 1070 ulama dan saya catat hadis mereka. Dan tidak ada satupun di antara mereka kecuali apa? Ahlul hadis. Coba kalau kita itu gurunya itu puluhan guru, ratusan guru, luar biasa ilmu kita itu. Kenapa? Karena ilmu itu akan bertambah. Sehingga maksud itu jangan sampai kita itu sudah seakan-akan final apa yang kita pahami tentang salaf. Salaf itu benar. Kita semuanya yakin bahwasanya manhaj salaf itu manhaj yang hak, tidak ada keraguan sama sekali. Tapi pemahaman saya, otak saya terhadap manhaj salaf itu belum tentu benar. Kenapa? Karena pemahaman terhadap manhaj salaf itu bisa beda-beda. Saya memahami A, Anda memahami B, ini memahami C. Maka apa? Pemahaman kita terhadap manhaj salaf itu nggak pernah final. Terus apa? Kita gali terus, kita pelajari terus gitu. Bagaimana manhaj salaf? Kita mungkin baca kitab Syekhul Islam, 1 kitab, 2 kitab, 3 kitab. Beda dengan orang yang membaca sudah sampai kitab-kitab yang lain Syekhul Islam. Akan tahu, oh Syekhul Islam itu metodenya seperti ini. Maka itu maksudnya di sini itu kita semakin kita belajar, rupanya kita tahu masalah-masalah yang dulu kita anggap final itu masalah akidah manhaj Ahlussunnah itu,
Rupanya ulama-ulama salaf kita itu berbeda pendapat. Terus bagaimana solusinya itu? Solusinya itu kita ambil pendapat yang paling kuat versi kita. Silahkan. Kita ambil versi kita yang paling kuat apa? Tapi minimal kita hormati pendapat yang lain. Kita tidak boleh menyesatkan orang lain yang berbeda dengan kita jika ranahnya itu masalah khilafiyah. Kita nggak ada masalah, kita ambil satu pendapat, tapi fahami ada sebuah kaidah penting sebagaimana disampaikan oleh Imam Syafi'i, kemudian nanti dijadikan sebagai standar di dalam memahami masalah khilaf di kalangan para ulama-ulama kita. Yaitu apa? Misalkan kalau kita itu mengambil satu pendapat A, nanti akan kita sebutkan macam-macam contohnya itu. Contohnya misalkan saya sebutkan contohnya misalkan dalam nanti yang saya sebutkan misalkan itu. Apakah misalkan di situ masalah melihat wajah Allah Ta'ala, apakah orang kafir itu melihat wajah Allah atau tidak? Di padang mahsyar nanti akan kita sebutkan khilafnya. Kalau ada waktunya kita sebutkan. Walaupun kita mengatakan melihat, tapi melihat untuk mengazab, yaitu ru'yatu ta'zim, melihat tapi untuk tambahan azab. Walaupun kita itu mengambil pendapat itu, tapi kita itu menghormati pendapat yang lain. Nah, kaidahnya apa dalam masalah khilafiyah itu? Misalkan gini, masalah baca Quran, baca Al-Fatihah bagi makmum. Apa hukum membaca Al-Fatihah bagi makmum? Khilaf panjang di antara para ulama. Atau bukan makmum, kita sholat sendiri atau kita sholat jadi imam, apa hukum membaca Al-Fatihah? Itu pun khilaf juga di antara para ulama. Jumhur mengatakan rukun, tetapi Imam Abu Hanifah mengatakan bukan. Kenapa? Karena Allah Ta'ala berfirman, faqra'u ma tayassara minal Qur'an. Yang Allah perintahkan itu baca Quran, bukan Al-Fatihah saja. Maksudnya gini, kalau kita ambil pendapat A, misalkan saya melihat khilafiyah para ulama tentang masalah makmum. Kita sebagai makmum, sholat sebagai makmum itu baca Al-Fatihah, apa hukumnya itu? Khilafiyah, ada yang mengatakan wajib, rukun, harus baca. Ada yang mengatakan enggak, itu sudah hukumnya sunnah, gugur karena sudah diganti sama imam. Ada yang mengatakan enggak, dirinci. Kalau dia itu mendengar bacaan imam maka cukup mendengar, kalau tidak maka dia harus membaca. Oke, kalau misalkan saya sendiri anggap saya ngambil pendapat yang ketiga. Pendapat yang saya kuatkan pendapat yang ketiga. Tapi saya menghormati pendapat yang lain. Kenapa? Karena yang lain itu juga ulama-ulama kita. Tapi ada kaidah penting yang perlu ditambah di situ. Kaidahnya apa? Kalau kayak saya itu merojekkan pendapat A, apa yang harus saya yakini itu? Saya memiliki keyakinan qauli shawabun indi muhtamilul khata' indallah. Ini kaidahnya penting sekali ini. Kalau saya itu memilih pendapat A, versi saya itu pendapat yang paling kuat, saya meyakini apa? Qauli shawabun indi. Pendapatku ini adalah pendapat yang benar versi saya sekarang. Versi saya sekarang. Muhtamilul khata' indallah, tapi mungkin salah di hadapan Allah Ta'ala. Ini jadi apa pendapat yang saya kuatkan, yang saya rojokan itu, saya meyakini bahwa pendapat saya itu pendapat yang benar versi saya sekarang, tapi mungkin juga salah di hadapan Allah Ta'ala. Wa qaulukum, sedangkan pendapat kalian yang saya lemahkan dan saya bantah dan saya tidak mengambil pendapat itu, khata' indi muhtamilus shawabi indallah, mungkin yaitu salah bagi saya, pendapat kamu itu salah bagi saya sekarang, tapi mungkin juga benar itu di hadapan Allah Ta'ala. Sehingga bahwa dalam masalah khilafnya itu namanya kebenaran itu relatif. Relatif itu apa? Relatif itu setiap orang pandangannya beda-beda. Kita faham bahwasanya kebenaran itu cuma satu datang dari Allah Ta'ala. Tidak mungkin, benar itu beda-beda. Lau kana min indillahi lau kana min indi ghairillahi lawajadu fihi ikhtilafan katsira. Jika seandainya bukan dari Allah, manusia akan mendapatkan perselisihan yang banyak. Berarti apa? Khilaf itu bukan dari Allah Ta'ala. Khilaf itu dari orang yang memahami. Jadi khilaf itu apa? Karena kadar akal kita itu beda-beda, akhirnya kita berbeda pendapat. Sehingga apa? Khilaf itu dari kita, bukan dari Allah. Allah menurunkan petunjuk itu jelas, tetapi petunjuk yang benar ini sifatnya relatif. Sehingga Anda memahami A, saya memahami B. Walaupun kita katakan tetap apa? Yang benar itu hanya Allah Ta'ala. Sedangkan pendapat kita itu, ya bagi saya benar, versi saya sekarang, tapi mungkin itu salah di hadapan Allah Ta'ala. Pendapat Anda bagi saya salah, sehingga saya tidak mengikuti, tapi mungkin pendapat Anda itu yang benar di hadapan Allah Ta'ala. Jadi maksudnya di sini intinya kita angkat masalah ini karena
Masya Allah kalau kita lihat itu saling tahdzir-mentahdzir, saling menyesatkan, saling memboikot, saling mengecap sebagai salafi abal-abal, salafi pramuka, dan yang lainnya itu. Padahal kalau kita gali masalahnya itu masalah khilafiyah. Masalah khilafiyah, dan ributnya mesti masalah khilafiyah. Nah itu apa? Berarti menunjukkan apa? Ya jadi intinya kita bahas masalah ini karena kita melihat perpecahan, saling tahdzir-mentahdzir, saling menyesatkan. Padahal kalau kita dudukkan itu adalah masalah khilafiyah yang kita itu harus saling toleransi. Nah, itu. Pembagian usul dan furu agama. Para ulama membagi masalah ilmiah menjadi dua pembahasan. Yang pertama usul atau fondasi agama, yang kedua furu atau cabang agama. Dan kitab yang paling bagus membahas masalah ini adalah kitab Al-Usulu wal Furu'u Haqiqatuhuma wal Farqu Bainahuma wal Ahkamu Muta'alliqatu bihima. Usul dan furu' hakikat keduanya, perbedaan antara keduanya, dan hukum-hukum yang berkaitan dengan keduanya, yang ditulis oleh Asy-Syaikh Sa'ad bin Nasir al-Ashishri. Walaupun Syekhul Islam, Ibnu Qayyim dan lainnya dalam beberapa ucapan mengingkari pembagian tersebut, namun dalam prakteknya mereka sering menetapkan pembagian tersebut. Nah, jadi masalah yang pertama yang kita bahas adalah pembagian usul dan furu' dalam agama. Yaitu ulama-ulama kita itu mereka membagi masalah ilmiah, yaitu masalah agama, pembahasan-pembahasan ilmiah dalam agama kita itu nanti dibagi menjadi dua pembahasan. Yang pertama dinamakan dengan usul atau pondasi agama, atau ya pokok dari agama. Kemudian yang kedua nanti ada masalah-masalah yang dimasukkan dalam furu'. Furu' itu cabang agama atau turunan masalah. Jadi ada pokok masalah, nanti ada turunannya, ada pondasinya, ada cabangnya. Jadi ada namanya usul dan ada namanya furu'. Dan ulama-ulama itu sudah biasa membahas masalah itu, dan khilafnya itu ada. Perbedaan antara usul dan furu' itu memang ada, jelas. Dan kitab yang paling bagus ini kitab ini. Saya mencari masalah ini dan saya dapatkan kitab yang paling bagus yang sudah mengumpulkan perbedaan usul dan furu' itu ini. Kalau kita sering baca kitab Syekhul Islam, Ibnu Qayyim, demikian juga kitab bagus sekali kitab yang ditulis Imam Asy-Syatibi, yaitu kitab Al-Muwafaqat, itu masih pembahasannya itu terpencar-pencar. Tapi alhamdulillah sudah dikumpulkan pembahasannya itu oleh Imam sama Syekh Sa'ad bin Nasir Al-Shithri. Beliau masih hidup di Saudi Arabia. Ini kitab yang paling bagus. Al-Usul wal Furu' Haqiqatuhuma wal Farqu Bainahuma wal Ahkamul Muta'alliqatu bihima. Ini kitab yang paling bagus. Walaupun banyak ulama itu yang mengingkari pembedaan masalah itu menjadi dua itu. Seperti Syekhul Islam dalam banyak ucapan beliau mengatakan pembagian agama menjadi usul dan furu' itu pembagian bid'ah yang tidak ada dalilnya. Demikian juga Imam Al-Qayyim juga mengingkari pembagian itu pembagian yang rancu, dan yang lainnya seperti Imam Ibnu Rajab juga seperti itu. Namun dalam prakteknya mereka tidak bisa menjauhi dari pembagian itu. Paling itu nanti sebagian ulama menggabungkan atau menjelaskan apa maksud Syekhul Islam itu mengingkari pembagian agama, masalah agama itu menjadi usul dan furu' itu maksudnya apa. Maka sebagian mengatakan maksudnya itu membagi agama menjadi dua, usul dan furu', versinya ahlul bidah. Seperti apa? Orang Mu'tazilah. Mu'tazilah punya dua juga. Mereka punya usul Mu'tazilah. Siapa yang meyakini usul mereka, berarti kata mereka, kamu berarti orang muslim sejati. Siapa yang tidak meyakini usulnya mereka, dianggap nanti sebagai orang menyimpang. Kata mereka. Usulnya berapa? Nanti Mu'tazilah ada 5 usul. Dan semuanya bid'ahnya mereka. Contohnya lagi misalkan orang Syiah punya usul. Usulnya apa? Seperti misalkan mengatakan Al-Quran palsu. Usulnya seperti mengatakan para sahabat kafir. Itu namanya usul mereka itu. Jadi mereka bikin usul sendiri-sendiri itu. Setiap kelompok itu punya usul, punya usul. Akhirnya ketika setiap kelompok itu punya usul sendiri-sendiri dan usul itu adalah bid'ahnya mereka, sehingga Syekhul Islam dan Imam Al-Qayyim itu mengingkari pembagian seperti itu. Namun dalam prakteknya Syekhul Islam itu sering membagi, dan banyak sekali ucapan beliau itu membagi usul dan furu' itu banyak.
Maka akhirnya kita katakan pembagian usul dan furu itu sudah biasa para ulama membagi, namun yang dimaksud dengan usul dan furu itu harus kita dudukkan. Apa sih standarisasi pembedaan usul dan furu itu apa? Nah, itu yang kita dudukkan. Itu yang kita jelaskan. Sehingga apa? Sehingga supaya ulama ketika membagi ini usul dan furu itu benar-benar itu pembagian yang hak. Bukan sekedar ini usul, ini furu. Kenapa? Karena nanti ada ya di antara kelompok juga yang muncul di akhir zaman ini, mereka itu membagi agama menjadi lub dan kushr, orang-orang pergerakan. Jadi mereka orang-orang pergerakan itu mereka juga membagi kayak seperti ini, tapi namanya baru, dinamakan dengan lub dan kushr. Lub itu isi, kushr itu kulit. Kan berarti kan seperti ini kata mereka, yang isi itu kayak usul katanya itu, sedangkan kulit itu yang furu. Kemudian kita tanya, maksudnya apa? Yang dimaksud dengan lub dan kushr itu apa? Lub itu intinya, kushr itu kulitnya. Maksudnya apa? Lub itu yang penting masalah politik, masalah siasah, masalah ya politik, sampai kita itu bisa menguasai negeri. Itu yang inti kata mereka. Sedangkan sarana untuk sampai ke sana itu masalah kushr. Terus kita katakan, kosher itu apa? Kosher itu boleh dibuang, nggak apa-apa. Itu masalah nggak penting kosher itu. Contohnya apa kosher itu kata mereka? Suap. Kan kita pengen menjadi pemimpin. Di negeri kita nggak bisa jadi pemimpin kecuali dengan cara suap. Berarti suap itu nggak apa-apa. Maka kita katakan apa? Pembagian aneh seperti ini. Contohnya lagi misalkan mereka terkadang sampai jabat tangan. Karena orang pergerakan itu kayak gitu. Partai-partai kan kayak gitu. Bukan berarti mereka itu nggak tahu haramnya jabat tangan dengan lawan jenis, tahu. Tapi kenapa mereka itu masih jabat tangan? Ini masalah-masalah gampang. Ini cuma kulit-kulit saja kan itu. Yang penting kita punya tujuan mulia. Apa itu? Kita menguasai politik negara. Kalau kita sudah menguasai politik negara, nanti kita itu akan bisa berdakwah, menegakkan tauhid di muka bumi. Makanya kita katakan pembagian seperti ini bid'ah. Ya, paham ya? Jadi maksudnya itu membagi usul dan furu itu biasa ulama-ulama salaf itu membagi. Cuma pembagian itu standarisasinya apa? Maka nanti akan kita sebutkan. Siapa yang keluar dari standarisasi pembagian ulama, maka kita katakan pembagian usul dan furu itu menyimpang. Sebagaimana yang diingkari oleh Syekhul Islam Ibnu Qayyim dan yang lainnya. Ya, lanjut. Ucapan ulama tentang pembagian usul dan furu, Syekhul Islam berkata, sesungguhnya metodologi Al-Quran telah datang untuk menjelaskan usul agama dan furu'nya dengan penjelasan yang sangat gamblang. Sebagaimana ini termaktub di Majmu' Fatawa jilid 2 halaman 8. Imam Al-Baghawi berkata, ilmu agama terbagi menjadi dua, ilmu usul dan ilmu furu'. Sebagaimana ada di dalam Syarhus Sunnah jilid 1 halaman 289. Dan banyak ulama-ulama yang menamakan kitab mereka dengan usul, seperti usul As-Sunnah karya Imam Ahmad, usul i'tiqad ahli sunnah karya Imam Al-Lalika'i dan lain-lain. Ya. Pembagian usul dan furu, yaitu agama itu kita bagi menjadi usul dan furu, itu banyak ucapan ulama yang membagi seperti ini. Kita sebutkan cuma beberapa saja. Siapa yang ingin mendapatkan ucapan-ucapan ulama, kembali ke kitab yang saya sebutkan, Al-Usul wal Furu Hakikatuhuma. Karena Syekh Sa'ad Al-Thithri itu sudah mengumpulkan termasuk akwalnya Syekhul Islam, dikumpulkan ucapan-ucapan Syekhul Islam yang membedakan antara usul dan furu. Demikian juga beliau menyebutkan nanti akwalnya Syekhul Islam yang melarang perbedaan, yang beliau mencela orang yang membedakan. Setelah itu dibahas juga oleh sama beliau bagaimana kita itu mengumpulkan ucapannya Syekhul Islam. Yang saya sebutkan ini semuanya ada di kitab itu. Dua-duanya ini Syekhul Islam dan Imam Al-Baghawi itu ada. Tapi ini saya ringkaskan karena memang tujuan tulisan ini ringkas. Syekhul Islam berkata, sesungguhnya metodologi Al-Quran telah datang untuk menjelaskan usul agama. Ada penyebutan usul agama dan furuknya dengan penjelasan yang sangat gamblang. Berarti Al-Quran itu ketika menjelaskan, penjelasan Al-Quran itu ada yang bersifat usul, jelas, gamblang, tidak ada kerancuan dalam menafsirkan. Orang awam saja tahulah. Itu namanya usul agama. Contohnya misalkan qul huwallahu ahad. Jelas katakan Allah itu Maha Esa, jelas, gamblang, enggak butuh penjelasan secara rinci karena sudah jelas gitu.
Nah, tapi ada juga masalah yang furu'. Furu' itu masalah-masalahnya butuh pemahaman, butuh kita itu meneliti lagi itu. Contohnya misalkan Allah Ta'ala berfirman, wal mutallaqatu yatarabbasna bi yatarabbasna bi anfusihinna thalathata quru. Wanita yang dicerai oleh suaminya, dia itu harus duduk di rumahnya, yaitu dia itu menunggu masa iddah selama 3 quru. Quru itu apa? Butuh penjelasan itu, sehingga apa? Butuh penelitian itu. Akhirnya apa? Kita gali akwalnya lughah, yaitu bagaimana bahasa Arabnya quru itu apa. Rupanya kita menggali orang-orang Arab itu, bahasa Arab yang asli, mereka itu biasa menggunakan quru untuk suci dan haid. Sehingga quru itu bisa artinya suci, quru itu bisa artinya haid. Bahkan terkadang bisa digunakan untuk dua-duanya langsung. Nah, terus bagaimana kalau seperti ini? Butuh penelitian lagi, dalil yang lain didatangkan, ininya, sehingga butuh penelitian. Akhirnya apa? Itu masalah yang cabang, karena pemahaman itu membutuhkan penelitian yang detail. Itu yang dinamakan dengan furu' agama. Sehingga apa? Nanti ulama berbeda pendapat. Sehingga wanita yang dicerai itu masa iddahnya itu berapa? 3 kali haid atau 3 kali suci? Itu nanti beda. Beda, konsekuensinya beda. Kalau mengatakan 3 kali haid, beda. Dengan 3 kali suci, beda konsekuensinya. Nah, itu yang dinamakan apa? Butuh pemahaman. Nah, yang membutuhkan rincian seperti itu namanya furu' agama. Al-Imam Al-Baghawi rahimahullah ta'ala beliau mengatakan ilmu agama terbagi menjadi 2. Ilmu usul dan ilmu furu'. Ada ilmu usul dan ilmu furu'. Dan banyak ulama-ulama itu yang menamakan kitab mereka dengan usul. Usul berarti selain itu berarti furu'. Seperti Imam Ahmad mengarang kitab namanya Usul Sunnah. Usul Sunnah. Sunnah itu apa? Sunnah itu akidah. Sunnah itu akidah. Sunnah itu kalau kita mempelajari di kitab usul fikih, kalimat sunnah itu dipakai untuk beberapa macam pemakaian. Tinggal siapa ulama yang menggunakan. Kalau yang menggunakan itu ulama hadis, sunnah itu yang dimaksud dengan sunnah itu maja'a anin Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Apa saja yang datang dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga nanti dibagi, ada namanya sunnah qauliyah bersifat ucapan, ada yang sunnah fi'liyah berupa perbuatan, ada yang namanya sunnah takririyah, sunnah berupa diamnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian dari 3 ini yang datang dari Rasulullah itu biasa berupa ucapan atau bisa berupa perbuatan atau diam atau wasfiyah, sifatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dari ini nanti dibagi lagi, ada yang sifatnya itu dinamakan dengan sunnah adiyah. Rasulullah itu mengamalkan sesuatu karena budaya. Jadi perbuatan Rasulullah itu nanti ada 5. Dan itu semuanya nanti dibahas oleh ulama di usul fikih. Jadi kan sunnahnya Rasulullah itu, kalau versinya ulama hadis itu kan sunnah itu apa saja yang datang dari Rasulullah SAW atau hadis. Sunnah itu kayak hadis. Nanti hadis itu ada yang sifatnya ucapan, sabda beliau, ada yang sifatnya perbuatan, ada yang sifatnya itu diamnya beliau, ada yang sifatnya itu berbicara tentang karakternya Rasulullah SAW. Dan yang perbuatan beliau juga itu ada 5 macam, kemungkinannya macam-macam. Ada namanya sunnah jibiliyah, ada namanya sunnah adiyah, sunnah hajiyah, sunnah khususiyah, sunnah tasyri'iyah. Kalau ditanya misalkan kita tanya misalkan jenggot itu sunnahnya Rasulullah. Maksudnya sunnah Rasulullah itu apa? Sunnahnya Rasulullah itu maksudnya apa yang diperbuat Rasulullah SAW. Perbuatan Rasulullah sifatnya beliau berarti sunnah wasfiyahnya Rasulullah SAW. Ya, jadi walaupun apa kita nggak bicara masalah hukumnya gitu. Kalau kita bicara masalah hukum, sunnah itu hukumnya berarti masuk ke fikih. Kalau ulama-ulama fikih nanti membagi hukum menjadi 5, ya kan? Ada namanya wajib, ada namanya mustahab. Mustahab itu apa? Ya, sunnah atau mustahab, mubah, makruh, haram. Nanti kalau kita belajar usul fikih lebih dalam lagi, nanti yang wajib itu bedakan lagi antara fard dan wajib. Sama nggak antara fard dan wajib itu? Karena kan ada namanya fardhu kifayah. Fard dan wajib itu sama nggak? Banyak ulama yang mengatakan sama, nggak ada bedanya. Tapi sebagian ulama membedakan. Kalau fard itu masalah yang jelas wajibnya. Sholat itu namanya fard.
Sholat itu bukan wajib, sholat itu fardhu ain. Sedangkan wajib itu sesuatu yang kewajibannya itu butuh istinbat. Sebagian membagi dan sebagian menyamakan, gak ada bedanya. Demikian juga makruh, ulama-ulama itu banyak membagi makruh itu menjadi dua. Ada namanya karohiyatu tanzih, karohiyatu tahrim. Jadi ini apa? Sunnah kalau versinya fuqaha, ma yuthabu fa'iluhu imtithalan wala yu'aqabu tarikuhu wala yastahiqul iqaba tarikuhu. Siapa yang mengamalkannya dengan imtithal karena niat untuk mendapatkan pahala, maka dia itu berhak mendapatkan pahala, dianjurkan, tetapi tidak berhak mendapatkan azab bagi orang yang meninggalkan. Itu namanya sunnah. Jadi sunnah versinya fuqaha. Kemudian nanti ada sunnah versinya ulama akidah. Sunnahnya mereka itu apa? Sunnah itu akidah. Sehingga Imam Ahmad ketika mengarang akidah Islam, kemudian beliau mengatakan usul sunnah. Berarti maksudnya apa? Usul akidah ahlu sunnah wal jamaah, pondasi akidahnya. Kemudian seperti juga Imam Al-Lalikai ngarang kitab namanya usul i'tiqad ahli sunnah wal jamaah. Usul i'tiqad ahli sunnah, dan banyak nanti ulama-ulama yang mengatakan kitab mereka dengan usul itu banyak. Maka intinya pembagian usul dan furu itu sudah biasa dikerjakan oleh ulama-ulama kita. Maka pembagian seperti itu pembagian yang boleh. Ayo. Perbedaan antara usul dan furu. Kalau kita membaca ucapan para ulama, maka kita dapatkan ada 3 perbedaan mendasar antara masalah usul dan furu. Yang pertama, usul dalilnya qat'iyyah, tegas dan pasti, yaitu ayat Al-Quran yang jelas tafsirnya, hadis yang mutawatir dan ijma' para ulama. Sedangkan furu dalilnya zanniyah, meraba-raba pendapat yang paling kuat, yaitu ayat Al-Quran yang tafsirnya masih dikhilafkan, hadis yang belum pasti kesahihannya dan tidak ada ijma' para ulama. Imam Asy-Syatibi berkata, pembeda antara usul dan furu, kalau furu bersandar kepada dalil-dalil ahad, jumlahnya sedikit, yang khusus sehingga bersifat zon, kemungkinan terbesar, berbeda dengan usul yang bersumber dengan banyaknya dalil yang bersifat umum. Yang kedua, usul tidak boleh berbeda pendapat, sedangkan masalah furu boleh berbeda pendapat. Syekhul Islam berkata, usul agama tidak bisa menerima perselisihan dan perbedaan. Majmu' Fatawa jilid 3 halaman 182. Yang ketiga, siapa yang menyelisihi usul, maka dia bisa dihukumi orang sesat dan keluar dari ahlus sunnah. Sedangkan orang yang menyelisihi dalam perkara furu, maka tidak boleh disesatkan dan dikeluarkan dari ahlus sunnah. Akan tetapi boleh saling diskusi, adu argumen, dan boleh saling menguatkan dan melemahkan. Syekhul Islam berkata, dahulu para ulama berdiskusi dengan diskusi ilmiah yang saling menasihati, dan terkadang pendapat mereka saling berbeda entah dalam masalah teori atau praktek, namun mereka tetap menjaga persaudaraan dan saling menghormati. Akan tetapi siapa yang menyelisihi ayat Al-Quran yang jelas tafsirnya atau hadis yang mutawatir atau perkara yang disepakati oleh ulama salaf, maka orang tersebut dihukumi sebagai ahlul bidah, sebagaimana di Al-Majmu' Fatawa jilid 28 halaman 205. Ya, ini pembahasan penting, sangat penting ini pembahasan ini tentang tadi kita katakan bahwa usul dan furu itu pembagian itu ada, pembagian agama menjadi usul dan furu itu benar, dan itu dipraktikkan oleh ulama-ulama kita. Yang penting itu bedanya itu apa? Ini yang penting, karena dari perbedaan itu nanti semua masalah-masalah itu ditimbang dari perbedaan ini. Kan kita kan memang kita itu pengen membedakan ini yang usul, ini yang furu. Kalau yang usul itu sifatnya seperti ini, berarti masalah-masalah apa saja yang usul? Oh ini usul, oh ini usul, oh ini usul, oh ini nggak masuk usul karena seperti ini, nggak masuk kategori, nggak masuk. Jadi usul itu kategorinya apa? Ini nanti ada kategorinya. Kemudian furu itu apa? Oh berarti ini masalah furu, oh ini masalah furu, ini masalah furu. Ya jadi berarti apa? Berarti antara usul dan furu itu ada perbedaan. Perbedaan itu nantinya kita menjadi standar untuk memasukkan semua masalah. Masalah ini masuk kemana, usul atau furu, itu kita punya standarisasinya. Maka di sini pembahasan yang sangat penting sekali, dan kita intinya di sini pembahasan karena nanti semua selain ini cabang semua. Selain ini, terus apa bedanya antara usul dan furu itu? Kalau kita membaca di kitab tadi yang kita sebutkan, banyak ulama itu khilaf dalam masalah perbedaan. Tapi saya ringkaskan saja perbedaan itu, yang di sini saya ringkaskan supaya kita itu mudah mencerna. Intinya, kalau kita membaca kitab-kitab para ulama, bukan hanya kitab itu saja, bukan hanya kitab usul wal furu saja.
Ada kitab juga bagus, kitab Syekhul Islam Majmu' Fatawa, kitab Imam Asy-Syatibi bagus sekali membahas masalah seperti ini. Ada juga kitab Thawabit wal Mutaghayyirat, juga banyaklah kitab-kitab itu banyak membahas masalah seperti ini. Ada juga nanti ulama yang mengatakan thawabit dan mutaghayyirat. Thawabit itu apa? Perkara-perkara yang pasti. Thawabit. Kalau mutaghayyirat itu perkara-perkara yang bisa berbeda sesuai dengan kondisi, zaman dan tempat. Ya, itu namanya thawabit. Sesuatu yang pasti, misalkan tauhid, mentauhidkan Allah di mana saja itu seperti itu, nggak bisa berbeda itu. Tapi ada masalah-masalah yang itu akan berbeda setiap zaman dan tempat. Sesuatu yang berbeda itu namanya mutaghayyirat, dinamakan seperti itu. Ada juga ulama yang katakan seperti itu. Nah, jadi intinya kita sekarang di sini akan membahas tentang bedanya usul dan furu' itu apa. Kalau kita melihat prakteknya ulama-ulama kita mendapatkan bahwa ulama itu membedakan usul dan furu' itu pada 3 perbedaan. Dan itu nampak dalam prakteknya mereka, di kitab-kitab mereka juga nampak sekali. Yang pertama, kita lihat dalilnya. Jadi yang pertama itu kita lihat dalilnya. Kemudian nanti yang kedua kita lihat konsekuensinya. Kemudian nanti yang ketiga itu kita lihat asar, yaitu setelah berbeda itu atau setelah itu nanti apa. Terus kita itu bagaimana cara menyikapi. Nah, jadi ketiga itu nanti cara menyikapi. Jadi bedanya antara usul dan furu' itu yang pertama kita lihat dalilnya, yang kedua konsekuensinya, kemudian yang ketiga cara menyikapinya. Itu nanti beda semua. Yang pertama yang kita bahas di sini yaitu tentang masalah dalil. Yang membedakan antara usul dan furu' itu yang pertama tentang masalah dalilnya. Apa dalilnya itu? Kalau usul itu dalilnya itu qat'iyah. Qat'iyah itu apa? Qat'iyah itu yufidud qata' wal yakin. Sebuah dalil yang menjadikan kita itu yakin, nggak ada keraguan sedikit pun gitu. Itu namanya qat'iyah. Sesuatu yang qat'iyah, tegas, pasti dan meyakinkan. Sehingga kita itu nggak ragu sama sekali itu. Contohnya misalkan gini, antum nggak pernah melihat Ka'bah dengan mata antum, tapi antum dapat cerita banyak sekali. Setiap orang pulang haji, ratusan orang cerita, oh saya lihat Ka'bah. Tahun depan orang datang lagi lihat Ka'bah lagi. Tahun depan lihat Ka'bah lagi. Informasi yang datang itu banyak sekali. Sampai akhirnya apa? Saya walaupun nggak lihat Ka'bah, yakin Ka'bah itu benar ada. Kenapa? Karena dalilnya, informasi ilmu yang sampai ke saya itu banyak sekali itu. Itu namanya dinamakan dengan qat'iyah. Dan qat'iyah itu apa? Jadi gini, kalau kita lihat dalilnya, kalau usul itu dalilnya qat'iyah. Kalau furu' itu dalilnya itu dhanniyah. Dhanniyah itu apa? Dhanniyah itu kalau kita belajar usul fikih itu, dhon itu tingkatan kedua. Yang pertama tingkatan ilmu itu kan yakin, nggak ada keraguan. Yakin pun nanti ada 3 tingkatan. Ada namanya ilmu yakin, ada namanya ainul yakin, kemudian ada namanya hakul yakin. Di bawah yakin, tingkatan ilmu kita itu di bawah yakin, namanya dhon. Dhon itu apa? Kemungkinan terbesar. Dan hampir semua masalah fikih itu maksudnya dhoniyah. Tidak sampai tingkatan yakin, tapi dhoniyah. Itu kebanyakan seperti itu. Dhon. Jadi dhon itu apa? Kita itu ya 75% lah ilmu kita itu. Walaupun sisanya itu saya masih ragu. Maka saya tidak yakin dalam bab ini. Contohnya misalkan kalau antum ditanya misalkan wudu, darah itu membatalkan wudu atau darah itu najis atau tidak? Itu walaupun apa? Sampai ada yang menukar ijma dalam masalah ini. Imam Ahmad gak main-main itu. Kalau orang mengatakan ini kok dalilnya itu kok macam-macam seperti ini tuh, ya udah saya menguatkan pendapat yang mengatakan najis. Yakin nggak kamu itu? Kalau yakin tidak, karena ada ulama juga yang mengatakan nggak najis gitu. Nah berarti apa? Nah, ini namanya sesuatu yang dhon. Dhon itu apa? Pendapat terbesar, kemungkinan terbesar lah itu. Itu namanya dhon. Nah, jadi ada namanya dalil yang yakin, ada dalil yang sifatnya dhon. Standarnya terus kalau yakin itu apa? Qat'iyah itu. Dalil yang qat'i itu apa? Standarnya 3. Jadi dalil yang qat'i itu 3. Walaupun nanti ada yang satu yang menambahkan yaitu yang ketiga, yang keempat, tapi ini kita tidak bahas karena itu nggak masuk masalah akidah. Itu nanti masuk dalam masalah fikih. Sehingga kita nggak menyebutkan dalil yang keempat.
Jadi masalah yang yakin atau dalil yang qat'iyah itu ada 3. Yang pertama, ayat yang sudah jelas tafsirnya. Ulama nggak ada yang khilaf. Tafsirnya itu nggak ada yang khilaf. Jelas ayatnya itu. Kemudian yang kedua, hadis-hadis yang mutawatir. Sehingga ulama semuanya itu sepakat akan sahihnya. Kemudian yang ketiga, di dalamnya itu ada ijma', kesepakatan para ulama tentang masalah itu. Kalau 3 dalil ini berkumpul, ayatnya mustabin. Man khalafal kitabal mustabin, ayatnya jelas. Wa sunnatal mustafidah, dan hadis-hadis yang mutawatir. Kemudian yang ketiga, ijma' salaf, di mana ulama telah sepakat. Maka berarti apa? Dalilnya masalah ini qat'iyah. Dalilnya adalah qat'iyah. Kenapa? Didukung dengan 3-nya ini. Didukung dengan 3-3-nya itu. Sedangkan dalil yang sifatnya dhanniyah itu dalilnya itu bisa ayat tapi tafsirnya itu masih khilaf para ulama. Tafsirnya itu apa ini masalah ini? Ulama masih meraba-raba di antara mereka. Atau hadis pun ulama berbeda pendapat tentang sahih dan tidaknya. Akhirnya apa? Ada yang mensahihkan sehingga mengambil dalil itu, ada yang mendhaifkan sehingga ulama tidak mengambil. Semuanya apa? Semuanya punya dalil. Semuanya punya dalil. Tapi apa? Dalilnya itu macam-macam. Tentang masalah kunut subuh misalkan, kunut subuh itu dalilnya ada. Dan ulama itu khilaf di dalil itu. Kalau dalilnya sahih itu sudah pemutus wese. Kalau sahih berarti sunnah kita itu mengamalkan kunut subuh. Kalau hadisnya dhaif nggak bisa. Rasulullah kata Anas bin Malik mengatakan karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yaqunutu fi sholawatil khamsi. Rasul itu dulu pernah kunut di 5 sholat. Thumma tarakaha illa subha hatta faraqad dunya. Setelah itu Rasulullah meninggalkan semua kunut itu kecuali pada sholat subuh. Sampai beliau itu meninggal dunia tidak pernah meninggalkan kunut di situ, di sholat subuhnya itu. Nah, ulama mensahihkan poin yang pertama. Rasulullah itu kunut pada 5 waktu itu sahih. Sedangkan setelahnya itu menjadi masalah khilaf yang panjang di antara para ulama. Ulama-ulama al-hadithnya madzhab Syafi'iyah seperti Imam Nawawi, Imam Ibnu Mulakin, kemudian dan yang lainnya mengatakan hadisnya sahih tambahannya itu. Sehingga apa? Itu diambil sebagai hujahnya. Tapi ulama-ulama yang lain mendhaifkan. Akhirnya apa? Terjadilah perbedaan pendapat. Ya, contohnya lagi misalkan masalah menggerakkan jari telunjuk. Ketika orang itu tasyahud, ketika menggerakkan jari telunjuk itu ada dalilnya, ada, tapi dalilnya ini hadisnya itu apa, tingkatannya sahih atau tidak. Yaitu apa? Ada seorang sahabat namanya Wa'il bin Hujr. Wa'il bin Hujr itu menyebutkan sebuah riwayat sholatnya Rasulullah SAW nanti dari Asim bin Kulayb, dari Kulayb itu bapaknya menyebutkan riwayat itu kepada Asim anaknya. Dari Asim ini terpecah menjadi banyak ulama perawi hadis. Sampai dikumpulkan jalur-jalur para ulama itu sampai sekitar 15 rawi setelah itu. Jalurnya itu Wa'il bin Hujr, sahabat, kemudian Kulayb, kemudian anaknya Asim, di bawah ini 15 ulama ulul hadis semua. Nah, semua riwayat kalau kita kumpulkan itu semuanya cuma menyebutkan Rasulullah itu wa asyara bi usbu'ihi. Rasulullah ketika duduk itu beliau wa asyara bi usbu'ihi. Rasulullah mengisyaratkan dengan jari telunjuknya. Tapi ada seorang rawi namanya Zaidah bin Qudamah. Zaidah Qudamah itu dia itu thiqah. Tapi dia menambahkan sebuah tambahan, thumma harrakaha. Kemudian digerakkan. Kita kumpulkan lafaz yang menggerakkan itu siapa? Cuma satu rawi yang menyebutkan itu, yaitu Zaidah bin Qudamah. Zaidah bin Qudamah thiqah dia itu. Kalau thiqah berarti hadisnya sahih. Tapi dia menyelisih banyak rawi-rawi yang lainnya. Nah, sekarang bagaimana menyikapi masalah ini? Maka nanti Syalbani mengatakan tambahan itu sahih. Kenapa sahih? Karena nanti masuk bab ziyadatul thiqah. Tambahan rawi yang thiqah. Itu tambahnya sahih. Ulama-ulama Yaman, Syekh Mukbil, guru saya Syabul Hasan mengatakan tambahannya dhaif. Kenapa tambahnya dhaif? Karena masuk dalam bab namanya riwayatus syadzah. Hadis-hadis yang syadz.
Apa itu syarat? Mukhalafatut thiqah liman huwa awthaq minhu. Seorang rawi yang thiqah menyelisih rawi yang lebih thiqah lagi atau yang jumlahnya lebih banyak. Nah, sekarang mana ini yang benar itu? Yuk, semuanya punya sisi kebenaran. Berarti menunjukkan apa? Menunjukkan dalilnya itu nggak pasti. Ya, paham ya? Akhirnya apa? Nanti setelah itu ulama itu berbeda pendapat. Maka itu apa? Intinya itu, kalau masalah itu dalilnya itu dhanniyah, dhani itu masih meraba-raba mana yang paling kuat itu, maka itu nanti masuknya ke furu', tidak bisa dimasukkan dalam masalah usul. Kenapa? Karena dalilnya nggak qat'i. Ya, paham ya, gambar ya? Jadi perbedaan pertama itu, kalau usul dalilnya harus qat'iyah. Qat'iyah itu apa? Ayatnya jelas tafsirnya. Yang kedua, hadisnya mutawatir. Yang ketiga, ada ijma ulama dalam bab itu. Sedangkan masalah-masalah yang dimasukkan dalam bab furu', yaitu masalah-masalah yang dalilnya itu masih dhanniyah. Dalilnya itu dhon itu apa? Dhon itu memberikan faidah kepada kita kemungkinan terbesar. Kemungkinan terbesar ini. Tapi pasti enggak? Ya enggak pasti. Karena kalau dhon itu enggak pasti. Tapi kalau yang pasti itu qat'i. Kalau yang qat'i itu pasti. Al-Imam Syatibi beliau mengatakan pembeda antara usul dan furu'. Kalau furu' bersandar kepada dalil-dalil ahad. Ahad itu dalil-dalil yang hadisnya itu ahad. Rawinya 1 atau 2 atau 3. Itu namanya ahad. Hadis yang ahad nanti terbagi menjadi 3. Ada yang mengatakan dibagi menjadi 4. Ada yang mengatakan terbagi menjadi 5. Namanya hadis fard, aziz, masyhur. Nanti ada juga yang mengatakan hadis yang mustafid. Mustafid itu tingkatan mana? Apakah mustafid itu tingkatan yang keempat atau itu adalah mutawatir? Nanti ulama ahlul hadis dalam mustalah itu khilaf juga di antara mereka. Jadi hadisnya itu ahad. Ahadnya itu tidak sampai tingkatan mutawatir. Itu dalil yang ahad itu. Yang khusus sehingga bersifat dhon itu kemungkinan terbesar. Berbeda dengan usul yang bersumber dengan banyaknya dalil yang bersifat umum. Yaitu dalilnya itu banyak sekali sampai nggak terhitung dalilnya itu. Nah, masalah seperti itu nanti masuk dalam bab namanya usul. Ini perbedaan yang pertama. Jadi perbedaan usul dan furu' itu yang pertama dilihat kepada dalilnya. Maka tidak akan bisa orang itu nanti memasukkan ini usul dan furu' kecuali harus mengumpulkan semua dalil. Dalil kumpulkan semua itu. Nanti sampai tingkatan seberapa itu kekuatan dalilnya itu nggak main-main itu. Untuk mengatakan ini dalilnya sudah sampai qat'i, ini dalilnya masih dhonni, itu tidak main-main orang sampai ke tingkatan itu. Kemudian yang kedua, konsekuensi. Yang kedua, konsekuensi. Konsekuensinya apa? Perbedaan yang kedua itu, usul tidak boleh berbeda pendapat. Sedangkan masalah furu' boleh berbeda pendapat. Karena masalah usul itu sudah qat'i, sudah jelas dan sudah yakin. Konsekuensinya apa? Siapa yang menyelisih masalah ini sesat. Tidak boleh khilaf dalam bab ini. Kenapa? Karena jelas nggak ada raba-raba lagi ini. Sudah jelas. Maka dalam masalah usul tidak boleh ada perbedaan. Siapa yang berbeda dalam masalah usul, maka berarti dia itu menyimpang dari sesuatu yang yakin. Kalau ini tingkatannya yakin. Kalau sudah yakin atau usul, tidak boleh berbeda dalam masalah usul. Sedangkan masalah furu', masalah-masalah yang dalilnya itu masih meraba-raba, maka di situ pintu ijtihad terbuka lebar. Nah, ketika ijtihad terbuka lebar itu, nanti kan dibagi lagi sama para ulama itu. Jadi masalah furu' itu yang bukan usul kan. Jadi ada usul, ada furu'. Masalah furu' itu nanti sebagian ulama membagi menjadi 2. Ini sebagai tambahan saja ini. Ini kalau kita belajar usul fikih yang lebih tinggi nanti kita dapat masalah ini. Yaitu apa? Masalah furu', masalah yang dalilnya itu masih dhanniyah itu. Itu nanti dibagi oleh para ulama menjadi 2. Ada yang dinamakan dengan khilafiyah. Kemudian yang kedua, ada yang dinamakan dengan ijtihadiyah. Pertanyaan, antara khilafiyah dan ijtihadiyah itu sama enggak? Ada sebagian ulama yang menyamakan khilafiyah ya ijtihadiyah. Tapi pendapat yang paling kuat wallahu alam, khilafiyah dan ijtihadiyah itu berbeda. Bedanya apa? Banyak ulama yang mengatakan la ingkar fi masailil ijtihad. Tidak boleh saling mengingkari dalam masalah ijtihad. Sedangkan dalam masalah khilafiyah itu enggak masuk dalam kaidah itu. Yaitu masalah tidak boleh mengingkari. Maka itu wallahu alam, kalau
dari apa yang kita teliti itu, kita lebih condong pendapat yang membedakan antara khilafiyah dan ijtihadiyah. Walaupun dua-duanya ini itu dinamakan dengan furu'. Tapi kenapa kok dibagi namanya khilafiyah dan ijtihadiyah? Kalau khilafiyah itu masalahnya sudah ada sejak zaman dulu. Ini pakai dalil A, ini pakai dalil B. Dalilnya itu ada. Masalah sudah dibahas oleh para ulama sejak zaman dulu. Itu namanya masalah, dinamakan dengan masalah khilafiyah. Kalau masalah ijtihadiyah, masalah yang baru. Mungkin kita cari ayat nggak ketemu, hadis nggak ketemu, bahkan di Arab pun nggak ada gitu. Contohnya misalkan pemilu. Nah, sekarang pemilu itu hukumnya apa? Haram atau boleh? Anda mengatakan haram, mana dalilnya? Ayatnya mana? Nggak ada ayatnya. Pemilu sama sekali nggak ada penyebutan sama sekali itu. Makanya kalau guru saya itu, Syaikhul Hasan itu sering mengatakan masalah ijtihadiyah itu dan masalah mustajaddat, masalah-masalah yang baru muncul. Ada masalah muncul baru lagi. Kita butuh ijtihadiyah ini apa ini mas? Ini masuk kemana ini masalah ini kan itu? Masalah pemilu itu. Sekarang masalah pemilu itu apa hukumnya itu? Ijtihadiyah. Kalau ijtihadiyah itu masuknya itu nanti ranah maslahat dan madarat. Itu lebih dominan kalau masalah ijtihadiyah. Tapi kalau masalah khilafiyah yang dominan dalil. Dalilnya ini, dalilnya ini, dalilnya ini. Itu namanya masalah khilafiyah. Kalau masalah ijtihadiyah itu dominannya adalah maslahatnya dan madaratnya. Sehingga ulama-ulama ketika membahas masalah pemilu itu, banyak fatwa ulama itu apa? Memang pemilu itu bukan dari Islam. Tapi apa hukumnya? Hukumnya itu dilihat maslahat dan madaratnya. Nah sekarang pertanyaan, lah menakar maslahat dan madaratnya itu kayak apa? Itu namanya ijtihadiyah. Ada ulama yang menakar di negeri ini sudah kita itu harus masuk pemilu. Nah, berarti Anda menakarnya sampai tingkatan seperti itu ijtihadiyah Anda. Ada ulama yang enggak, zaman di negeri Indonesia itu masih nggak terlalu parah sehingga kita nggak usah masuk pemilu. Berarti ijtihadnya dia. Dalilnya mana? Menakar antara maslahat dan madarat? Nggak ada dalilnya semua. Ya paham ya, terima ya. Jadi ini namanya masuk ke dalam ranah namanya maslahat dan madarat. Maslahatnya itu apa itu? Ya, dan itu nanti banyak sekali masalah-masalah yang baru muncul, banyak sekali masalah sebenarnya. Sehingga apa? Nanti ulama masalah-masalah yang baru ini, aduh ini masuk yang mana ini? Contohnya misalkan saya contohkan lagi, masalah memfoto pakai HP atau pakai kamera, pakai alat lah itu. Apa hukumnya? Kita katakan apa? Ini masalah mustajaddat karena zaman dulu nggak ada sama sekali itu. Yang ada itu adalah melukis, disamakan dengan melukis atau enggak gitu. Sehingga ada ulama yang mengatakan memfoto dengan kamera itu termasuk bagian dari melukis. Kalau bagian dari melukis berarti hukumnya apa? Hukumnya haram, disamakan dengan melukis. Tapi ada banyak ulama yang mengatakan enggak, itu beda sama melukis. Lah bedanya di mana? Bedanya kalau melukis itu kan menyerupai, ada tasyabuhnya gitu loh. Tapi kalau ini kan nggak ada, ini nggak ada penyerupaan. Ini kan seperti kita ngaca gitu loh. Kita lihat di kaca, karena apa? Itu cuma pantulan cahaya kan. Nah kalau seperti ini berarti apa hukumnya? Hukumnya ya boleh, nggak apa-apa itu. Akhirnya banyak ulama-ulama itu yang lebih ulama-ulama mutakhirin atau merer itu lebih cenderung kepada pendapat yang kedua itu. Ada nggak ulama yang mengatakan hukumnya haram? Ada. Termasuk ulama-ulama Syalbani pun awal-awal pendapatnya seperti itu, keras. Ulama-ulama awal itu keras ketika muncul video, muncul foto, itu ulama-ulama keras sekali, itu termasuk menggambar. Tapi kalau zaman sekarang hampir semua ulama itu sudah membolehkan. Yang dulu keras sekali sampai membid'ahkan, sampai tingkatan membid'ahkan dan menyesatkan orang yang membolehkan foto itu. Sekarang pun sudah masuk televisi mereka itu. Oh katanya, dakwah lewat video, misalkan online, atau dakwah lihat ini semuanya adalah haram mutlak gitu. Sehingga apa? Mereka semuanya hizbi, sururi semua itu. Sekarang mereka sudah masuk televisi juga mereka itu. Katanya bahwa sekarang sudah ijtihad kita berbeda sekarang itu. Ya terserahkan Anda, terserah Anda mau apa di sini. Yang penting apa? Memang ini perlu kita dudukkan gitu. Contoh lagi misalkan bikin yayasan. Bikin yayasan itu haram atau wajib atau apa gitu. Yang mengatakan haram itu mana dalilnya? Yayasan itu mana sih dalilnya kan? Yayasan itu bahasa Arabnya apa itu? Bahasa Arabnya saja bingung gitu itu. Haram-haram bahasa Arabnya itu apa gitu. Ulama membahas nggak masalah yayasan itu? Yayasan masalah baru. Kok masalah yang baru ini Anda disesatkan? Siapa yang bikin yayasan sesat, dia sururi, hizbi, mubtadi gitu. Luar biasa gitu.
Sampai ada ustadz yang kayak gitu tuh ada itu. Sampai pernah kejadian itu. Ada ustadz yang mentahdzir salafi yang lain karena apa? Bikin yayasan. Ini yayasan bid'ah, sururi, hizbi, mubtadi. Sampai akhirnya ustadznya itu sudah doktrin murid-murid seperti itu. Setelah itu ustadznya itu mau bikin pondok, bikin perizinan, nggak bisa tanpa yayasan. Akhirnya ustadznya itu bikin yayasan. Bikin yayasan ditahdzir sama muridnya. Oh, ustadz jadi mubtadi juga itu bikin yayasan. Kan ustadz dulu ngomong mubtadi kan gitu. Akhirnya apa? Ustadznya ditahdzir sama muridnya sekarang itu. Dan itu ada, seperti itu ada kejadian seperti itu. Jadi apa? Ini masalah-masalah mustajadat, masalah-masalah baru lah gitu. Yaitu masalah mustajadat, masalah baru itu namanya masalah istihadiyah. Siapa yang Anda itu punya namanya dinamakan menimbang maslahat dan madharatnya itu. Kok Anda lebih cenderung kepada madharatnya? Silahkan. Tapi kalau Anda lebih cenderung kepada manfaatnya, ya silahkan. Makanya itu pintu terbuka. Nah itu masalah seperti ini nanti kita masukkan dalam bab namanya ijtihadiyah. Nah itu apa? Wallahu alam, kalau pendapat yang paling kuat itu kita bedakan antara khilafiyah dengan istihadiyah. Bedanya apa? Kalau khilafiyah boleh diskusi, boleh bantah-bantahan, boleh. Tetapi kalau dalam masalah istihadiyah tidak. Silahkan Anda lebih ke itu, ya silahkan. Kita seperti ini, seperti ini. Contohnya misalkan antum pakai masker ketika pandemi kemarin itu, hukumnya apa? Oh, siapa yang pakai masker berarti dia itu ngikuti fatwanya ulama WHO gitu. Dia adalah orang-orang yang takut kepada penyakit, dia tidak takut kepada Allah Ta'ala, tawakalnya kurang. Masya Allah, ini kan masalah, semua masalah isinya dia semua kan gitu. Ya, jadi jangan seperti itu, masalah-masalah baru kan gitu. Jadi masalah-masalah yang baru muncul seperti itu dinamakan dengan masalah namanya mustajadat atau masalah dinamakan istihadiyah. Jadi khilafiyah dan istihadiyah itu beda, walaupun sama-sama masuk dalam bab namanya furu', tapi beda. Syekh Utsaimin mengatakan usul agama tidak bisa menerima perselisihan dan perbedaan karena usul pondasi itu tidak boleh berbeda. Nah, jadi perbedaan yang kedua itu usul tidak boleh berbeda pendapat, kalau furu' boleh. Maksudnya boleh itu apa? Boleh itu kita saling menghormati. Kita saling menghormati, dan khilaf dalam yaitu perbedaan dalam masalah khilafiyah itu kata para ulama mengatakan rahmat. Sampai ada ulama seperti Imam Ibnu Qudamah, Syekhul Islam sering sekali menyebutkan ucapannya beliau. Imam Ibnu Qudamah mengatakan ittifaquhum hujjatun qati'atun wa ikhtilafuhum hujjatun wa ikhtilafuhum rahmatun wasi'atun. Jadi ada kaidah bagus sekali disebutkan oleh Imam Ibnu Qudamah di akhir kitab Lumatul I'tiqad. Syekhul Islam sering menyebutkan ucapan itu di kitab Majmu' Fatawa. Yaitu apa? Ulama sampai menjadi kaidah mereka itu. Ittifaquhum hujjatun qati'atun. Persatuan ulama, kesepakatan ulama itu hujjah yang qat'i, pasti. Wa ikhtilafuhum rahmatun wasi'atun. Sedangkan perbedaan pendapat di antara mereka rahmat Allah yang luas. Sehingga itu rahmat, kita toleransi gitu, kita berlapang dada dalam masalah itu. Kemudian yang ketiga, kita masuk yang ketiga, perbedaan yang ketiga, siapa yang menyelisih usul maka bisa dihukumi orang sesat, keluar dari Ahlussunnah, bahkan boleh dipenjara, bahkan bukan hanya dipenjara, bahkan boleh dihukum mati. Sampai tingkatan dihukum mati boleh. Kalau dia itu menyelisih usul, tapi semuanya setelah iqamatul hujjah. Sedangkan orang yang menyelisih dalam masalah furu', jadi ini yang ketiga itu bagaimana kita muamalah dengan orang yang berbeda dengan kita. Kalau orang yang menyelisih furu' dalam masalah furu', maka tidak boleh disesatkan, tidak boleh dikeluarkan dari Ahlussunnah. Akan tetapi kita itu boleh diskusi, adu argumen, kita saling menguatkan pendapat yang kuat bagi saya ini, saling melemahkan pendapat yang lemah, pendapat yang itu, silahkan, nggak apa-apa. Itu konsekuensi dalam masalah khilafiyah. Saya mengatakan dahulu para ulama berdiskusi dengan diskusi ilmiah yang saling menasihati, dan terkadang pendapat mereka saling berbeda, entah dalam masalah ilmiah, masalah teori, atau masalah amaliyah, masalah praktek. Sebagian mengatakan ilmiah itu masalah akidah, kalau amaliyah itu masalah fikih. Namun mereka tetap menjaga persaudaraan dan saling menghormati. Setelah itu beliau mengatakan terakhir di sini penting, akan tetapi siapa yang menyelisih Al-Quran yang sudah jelas tafsirnya, atau hadis yang mutawatir, atau perkara yang sudah sepakat oleh para ulama salaf, maka orang tersebut dihukumi sebagai ahlul bidah. Berarti apa? Syekhul Islam itu membagi masalah dua. Masalah-masalah khilafiyah di mana para ulama itu sudah biasa diskusi di antara mereka,
tapi mereka itu saling menjaga persaudaraan. Kemudian yang kedua, masalah-masalah yang itu tidak boleh khilaf, masalah usul. Maka siapa yang berbeda dalam masalah usul ini dihukumi kita muamalah dengannya itu seperti kita muamalah dengan ahlul bidah dia itu. Kenapa? Karena dia menyelisih dalam masalah usul. Oleh karena itu intinya kalau kita pahami di sini intinya berarti muamalah kita dengan orang, misalkan kita berbeda pendapat lah sama si A. Si A pendapatnya A, saya pendapatnya B. Bagaimana kita muamalah dengan dia itu? Kita dudukkan dulu. Masalah yang kita khilafkan itu masalah apa ini? Oh ini masalah usul, nggak main-main ini. Ada orang misalkan ya, ada orang Masya Allah orangnya itu baik sekali, orangnya itu hafal Quran, orangnya itu Masya Allah top orangnya itu. Dalam kesolehan dia, amanah dia luar biasa. Tapi dia mengatakan azab kubur itu nggak ada itu. Nah kenapa nggak ada? Saya itu sering bongkar kuburan itu, yuk seperti itu nggak ada perubahan itu. Aduh ini kita khilaf dengan dia dalam masalah azab kubur. Saya menetapkan azab kubur ada. Dia mengatakan azab kubur nggak ada itu. Padahal bahwa dia Masya Allah orangnya soleh taat kepada Allah Ta'ala. Bagaimana kita muamalah itu? Ini masalah nggak main-main ini. Kita dudukkan azab kubur itu bagaimana ulama-ulama menyikapi masuk kemana? Rupanya masuk ke usul akidah Ahlussunnah. Berarti apa? Berarti pendapatnya orang itu menyimpang. Walaupun dia orang baik. Setelah itu kita diskusikan itu. Sampai faham ini menjadi usul akidah Ahlussunnah. Masih seperti itu. Kita juluki sebagai orang ahlul bidah. Walaupun apa? Dia orang yang Masya Allah luar biasa dalam masalah ibadah. Ya tergambar paham ya. Jadi nggak main-main. Maka itu setiap ada orang yang kita itu berbeda dengannya, kita dudukkan ini masalah apa gitu. Kita ribut, gontok-gontokan, gontok-gontokan saya mau berkelahi. Rupanya beda masalah olahraga, main bola gitu loh. Ini punya klub, ini punya klub. Oh ini klub sunnah, ini ahlul bidah itu. Masalah bola saja ada ahlus sunnah dan ahlul bidahnya itu luar biasa gitu itu kan. Dan ada seperti itu tuh ada gitu. Ya. Jadi maksudnya itu apa? Sebelum kita itu ribut, kita itu dudukkan dulu ini masalah apa gitu. Kita ribut seperti Syekhul Islam. Syekhul Islam itu ngarang kitab, ada bukan kitab sih, masih ngarang bukan ngarang. Beliau itu nulis sebuah surat. Namanya Risalah ila Ahlul Bahrain. Surat yang saya tujukan kepada penduduk Bahrain. Kenapa? Karena orang-orang Bahrain ini mereka itu berbeda pendapat dalam masalah akidah. Masalah apa? Apakah orang kafir itu melihat Allah atau apakah Rasulullah itu melihat wajah Allah? Dari perbedaan ini sampai akhirnya memecahkan menjadi dua kubu. Sampai mereka itu berpecah menjadi dua kubu dan mereka sampai mau mengangkat senjata. Coba ya, mau perang mereka itu gara-gara khilaf dalam masalah itu. Sehingga masalah itu dilaporkan kepada Syekhul Islam. Akhirnya Syekhul Islam mengarang sebuah surat namanya Risalah ila Ahlil Bahrain. Beliau mengatakan masalah-masalah seperti ini nggak mengharuskan kita itu saling berebut, saling gontok-gontok, apalagi sambil mengangkat senjata seperti ini. Setelah itu beliau mengatakan masalah ini sudah dikhilafkan sejak zaman para sahabat. Terus Anda mau apa gitu? Sahabat setingkat mereka ilmunya itu bayang. Sahabat loh, ketakwaannya luar biasa, ilmu mereka luar biasa. Itu saja tidak bisa menyelesaikan khilafnya mereka. Apalagi kita orang takwanya rendah, ikhlasnya kita kurang, kita pengen menyelesaikan khilaf, nggak boleh khilaf lagi itu. Anda siapa kan itu? Wong setingkat Imam Ahmad, Imam Abu Hanifah, Imam Malik saja tidak bisa menyelesaikan khilafnya mereka itu. Pernah Imam Syafi'i itu kan diskusi sama Imam Ahmad. Ramai itu sampai lama diskusinya itu. Diskusi masalah tentang orang yang meninggalkan sholat itu kafir atau tidak. Ini masalah sejak zaman dulu sudah ada itu. Sejak zaman dulu. Walaupun kalau kita lihat sahabat hampir kayak ijma sukuti mereka mengatakan siapa yang meninggalkan sholat itu kafir. Dan itu yang diambil sama pendapat ulama-ulama Saudi Arabia. Kayak ijma sukutinya sahabat. Tapi setelah sama sahabat malah mayoritas itu mengatakan meninggalkan sholat itu nggak kafir. Coba bayangkan perbedaannya itu. Itu karena perjalanan zaman. Nah setelah itu Imam Syafi'i diskusi sama Imam Ahmad. Imam Syafi'i mengatakan nggak kafir. Imam Ahmad mengatakan kafir. Diskusi lama itu. Sampai akhirnya terakhir itu Imam Syafi'i bertanya sama Imam Ahmad sebuah pertanyaan sampai diam beliau itu. Imam Ahmad, kalau seandainya ada orang tidak sholat, kemudian dia pengen bertaubat, syahadat lagi nggak? Akhirnya Imam Ahmad diam. Setelah itu apa? Dalam masalah itu beliau punya 5 riwayat. Dalam masalah orang yang meninggalkan sholat itu. Kenapa? Karena diskusi itu biasa ulama-ulama kita itu. Yang penting bukan masalah usul. Kalau sudah masalah usul sudah tidak ada lagi. Toleransi nggak ada. Nah, jadi kalau kita pahami di sini berarti perbedaan antara usul dan furu itu ada 3.
usul itu dalilnya jelas, kalau furu' itu dalilnya masih dhon, masih meraba-raba. Kemudian yang kedua, usul tidak boleh khilaf, kalau furu' itu boleh berbeda pendapat. Kemudian yang ketiga, orang yang menyelisih usul bisa disesatkan setelah iqamatul hujjah, sedangkan orang yang menyelisih furu' tidak boleh disesatkan. Terus bagaimana sikap kita? Sikap kita, silahkan ambil pendapat yang paling kuat, diskusikan, debatkan dengan mereka, dan kalaupun kita masih menguatkan pendapat itu, boleh kita katakan pendapat yang lain itu lemah, silahkan. Tapi tidak boleh saling menyesatkan, apalagi mengeluarkan dari Ahlus Sunnah wal Jamaah. Iya. Usul dan furu' dalam akidah dan fikih. Sebagian orang memahami bahwa usul adalah akidah, sedangkan furu' adalah fikih. Pemahaman ini kurang tepat karena ada perkara usul dan furu' dalam akidah, dan ada juga perkara usul dan furu' dalam masalah fikih. Oleh sebab itu, ungkapan tidak boleh khilaf dalam masalah akidah tidak tepat karena ada perkara-perkara akidah yang dikhilafkan oleh para ulama. Demikian juga ada perkara-perkara fikih yang disepakati oleh para ulama, bahkan disebutkan di kitab-kitab akidah salaf, sehingga siapa yang menyelisihi bisa disesatkan seperti mengusap khauf atau sepatu, kewajiban rukun Islam dan lain-lain. Ya, jadi poin yang selanjutnya ini kesalahpahaman beberapa orang yang membagi usul dan furu'. Sebagian mengatakan usul itu akidah, sedangkan furu' itu fikih. Sehingga tidak boleh berbeda pendapat dalam masalah akidah, karena akidah itu usul. Maka kita katakan itu nggak tepat. Ya, pembedaan antara usul dan furu' itu, kalau usul akidah, furu' itu fikih, itu nggak tepat. Kenapa nggak tepat? Karena prakteknya itu banyak masalah akidah yang masuk dalam masalah furu', karena khilafiyah di antara para ulama. Demikian juga ada masalah-masalah fikih yang ulama sepakat, sehingga siapa yang menyelisih dijuluki ahlul bidah. Bahkan nanti masalah-masalah itu fikih dimasukkan di kitab-kitab akidah para ulama. Seperti misalkan mengusap al-khuffain. Itu sahabat yang meriwayatkan masalah khuffain itu disebut oleh para ulama itu sampai lebih 25 orang. Sahabat, sampai itu jadikan akidah Ahlussunnah. Sampai gara-gara ini Syiah disesatkan gara-gara masalah ini. Gara-gara masalah mengusap sepatu itu Syiah disesatkan sama Ahlussunnah. Berarti apa? Masalah itu sepakat, nggak ada khilaf. Walaupun itu masalah apa? Masalah fikih. Contoh lagi misalkan tafsirkan tentang Ka'bain. Wa arjulakum ilal Ka'bah. Gimana? Wamsahu Ka'bain, Ka'ab, yaitu wa arjulakum ilal Ka'bain kan. Mengusap kaki kalian sampai ke Ka'bain. Ka'bain itu apa gitu? Itu masalah fikih, tapi sepakat imamnya mengatakan ijma' salaf, tidak ada khilaf dalam masalah ini, bahwasanya dimaksud dengan Ka'bain itu dua tulang yang nonjol di kanan dan kiri, itu yang dinamakan dengan mata kaki. Ya, yaitu kan mencuci kaki itu sampai ke Ka'bain kan gitu. Ka'bain itu apa? Dua tulang yang nonjol di kanan dan kiri, itu namanya Ka'bain. Setelah itu beliau mengatakan, dan siapa yang mengatakan Ka'bain itu di atas, yaitu bukan tulang yang nonjol di kanan kiri tapi di atas, di punggungnya kaki itu, maka beliau mengatakan dia sesat dan menyimpang, seperti pendapatnya orang-orang Syiah. Karena orang Syiah itu mengatakan Ka'bain itu, sehingga kalau mereka itu mengusap cuci kaki itu nggak dicuci tapi diusap di atasnya, karena mereka menganggap Ka'bain itu tulang yang nonjol di atas. Ini masalah fikih, tapi Imam Nawawi sambil menyesatkan, karena itu menjadi cirinya orang Syiah. Jadi maksudnya apa? Enggak semua masalah fikih itu furu'. Ada dalam masalah fikih itu furu'. Dan tidak semua masalah akidah itu usul, karena ada khilafiyah juga dalam masalah akidah. Sehingga jangan sampai, kalau orang mengatakan boleh nggak khilaf dalam masalah akidah? Boleh nggak? Boleh kalau itu masalah furu' akidah. Kalau masalah itu furu' akidah, boleh. Ulama-ulama kita khilaf. Tapi kalau masalah usul akidah, nggak boleh. Demikian juga ada namanya furu' fikih, furu' syariah. Boleh kita itu berbeda pendapat, tapi ada yang dinamakan dengan usul syariat yang tidak boleh khilaf dalam bab itu, walaupun masalah fikih. Iqra. Beberapa contoh masalah usul dan furu'. Banyak sekali contoh masalah usul yang merupakan pokok, masalah di mana para ulama sepakat, dan masalah furu' yang merupakan turunan dan cabang dari usul, di mana para ulama berbeda pendapat. Ini kita baca aja, nanti penjelasannya nanti kita lebih rinci saya jelaskan. Ya, terus. Kami hanya menyebutkan 5 contoh saja. Yang pertama, masalah kubur.
ulama sepakat akan adanya nikmat dan azab kubur, dan ini adalah usul akidah. Siapa yang mengingkari maka ada ahlul bidah. Ulama berbeda pendapat dalam cabang masalah ini, dan ini yang dinamakan furu' akidah, sehingga tidak boleh saling menyesatkan. Seperti apakah azab bagi jasad saja atau ruh saja, atau jasad dan ruh sekalian? Apakah anak kecil yang meninggal sebelum balik ditanya dalam kuburan? Apakah mayit mendengar suara orang yang masih hidup? Apakah talqin mayit setelah meninggal dianjurkan? Dan lain-lain. Yang kedua, masalah melihat wajah Allah. Ulama sepakat dalam dua perkara, bahwa orang mukmin di surga bisa melihat wajah Allah, dan bahwa di dunia tidak ada seorang pun yang bisa melihat wajah Allah. Siapa yang menyelisihi masalah ini, maka ia ahlul bid'ah. Para ulama berbeda pendapat dalam turunan dan cabang masalah ini, seperti apakah orang kafir dan munafik melihat wajah Allah di padang mahsyar atau tidak? Apakah Rasulullah SAW melihat wajah Allah ketika Isra dan Mi'raj? Apakah bisa melihat Allah dalam mimpi? Yang ketiga, dalam masalah Utsman bin Affan dan Ali bin Abi Thalib, Syekhul Islam mengingatkan dalam kitab Aqidah Wasithiyah bahwa masalah ini ada dua macam. Yang pertama, usul akidah, yaitu keberhakan menjadi khalifah. Maksudnya, ulama sepakat bahwa yang berhak menjadi khalifah adalah Utsman, kemudian Ali. Yang kedua, furu' akidah, yaitu masalah afdoliyah. Maksudnya, siapa yang lebih mulia antara Utsman dan Ali? Jumhur mengatakan Utsman lebih mulia daripada Ali, namun sebagian ulama mengatakan Ali lebih utama daripada Utsman. Yang keempat, dalam masalah berdoa, Syekhul Islam menyebutkan bahwa ada dua masalah yang berbeda. Ulama sepakat bahwa berdoa, istighosah, dan bersumpah hanya kepada Allah, dan siapa yang berdoa dan bersumpah kepada selain Allah, baik malaikat, nabi, dan lain-lain, maka dia musyrik, kafir. Ulama berbeda pendapat tentang masalah tawasul dengan orang soleh, seperti berdoa, wahai Tuhanku, aku meminta kepada engkau dengan perantara Nabi Muhammad. Syekhul Islam mengatakan, telah terjadi khilaf di kalangan ulama dalam masalah tawasul terhadap nabi dan orang soleh. Namun tidak ada khilaf dalam masalah sumpah, dan dua perkara ini sangat jelas perbedaannya. Bahkan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab memasukkan masalah tawasul dalam masalah fikih yang para ulama telah berbeda pendapat, walaupun beliau merojihkan pendapat jumhur yang memakruhkan. Namun beliau menegaskan juga kalau masalah istighosah dan berdoa kepada Nabi, maka itu syirik dengan kesepakatan ulama. Yang kelima, Syekhul Islam berkata, hadis-hadis yang mutawatir bagi para ulama seperti syafaat, telaga, keluarnya pelaku dosa dari neraka, demikian juga hadis-hadis mutawatir tentang sifat Allah, takdir, ulu, ketinggalan Allah, ru'yah, melihat wajah Allah, dan lainnya dari perkara usul yang telah disepakati oleh para ulama ahli hadis. Karena derajat hadisnya mutawatir, walaupun ulama lain belum mengetahui kemutawatirannya. Demikian juga ada hadis-hadis mutawatir yang diketahui oleh ulama khusus, seperti hukum syuf'ah, sumpah bagi terdakwa, hukum rajam bagi pezina yang sudah menikah, syarat nisab dalam potong tangan pencuri, dan yang lainnya dari hukum-hukum yang diselisih oleh sebagian ahlul bid'ah. Oleh sebab itu, para ulama sepakat untuk membid'ahkan siapa saja yang menyelisihi usul-usul ini, dan itu berbeda dengan orang yang menyelisihi dalam masalah ijtihadiyah yang tidak boleh sampai taraf membid'ahkan. Majmu' Fatawa jilid 4 halaman 425. Baca lagi. Ya, paham. Ini nanti contoh-contohnya kita jelaskan lebih detail nanti. Terus, jangan sembarangan dalam menyesatkan. Ada 3 perkara yang dijaga oleh Islam dalam hubungan sesama muslim: jiwa, harta, dan kehormatan. Menyesatkan seorang muslim adalah bentuk kezaliman dan merobek kehormatannya, sehingga tidak dibolehkan menyesatkan seorang muslim, melainkan jika sudah yakin bahwa orang tersebut telah menyelisih usul akidah Ahlus Sunnah, itu pun setelah iqamatul hujjah. Dan siapa yang menyesatkan seorang muslim tanpa ada bukti yang jelas, apalagi kalau motifnya adalah hawa nafsu dan kebodohan, maka hukum sesat ini akan jatuh kepada yang menuduh. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, yang artinya, jika seseorang muslim mengatakan kepada saudaranya, wahai kafir, maka ucapan tersebut akan jatuh kepada salah satu dari keduanya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Maksudnya, jika tujuan itu benar, maka hukuman kafir akan jatuh kepada yang tertuduh. Namun, jika tidak benar, maka akan jatuh kepada yang menuduh. Demikian juga julukan sesat, ahlul bid'ah, bukan salafi, menyimpang dari manhaj salaf, dan lain-lain. Jika julukan ini tidak benar, maka akan jatuh kepada orang yang menjuluki. ya. Nanti contoh-contoh masalah usul dan furu' kita sebutkan di pembahasan nanti. Kita sekarang masuk di poin berikutnya, jangan sembarangan dalam menyesatkan. Kita dalam bermuamalah dengan sesama muslim
Muslim satu dengan Muslim yang lain itu bersaudara. Dan mereka itu dijaga, hubungan Muslim dengan yang lain itu 3 yang dijaga. Al-Muslim alal muslimi haramun. Seorang Muslim satu dengan Muslim yang kedua itu diharamkan apanya? Damuhu wa maluhu wa irduhu. Diharamkan darahnya, jiwanya, diharamkan hartanya, dan diharamkan kehormatannya. Maka 3 perkara itu dijaga, jiwa, harta, dan kehormatan. Siapa yang merusak ini, maka itu ada hukumannya. Contohnya misalkan merusak jiwa sampai tingkatan merusak anggota badannya atau membunuh, maka nanti ada namanya kisos, ada namanya denda, dia, dan yang lainnya. Atau merusak harta, maka nanti ada namanya dhamanah dan yang lainnya. Sampai potong tangan terkadang kalau sampai tingkatan mencuri. Atau merobek kehormatan, seperti misalkan menuduh wanita suci dengan pelacur. Siapa yang mengatakan kepada orang wanita yang muslimah dia itu pezina, walam ya'tu bi arba'ati syuhada, dia tidak mendapatkan 4 saksi, fajliduhum tsamanina jaldatan, cambuk orang itu dengan 80 kali cambukan. Kenapa? Karena julukan zina itu merobek kehormatan gitu. Jadi gak main-main dalam masalah ini. Maka itu ketika kita itu menuduh seorang muslim dengan tuduhan yang gak layak, maka kita itu membicarakan kehormatan orang itu, yang mana kehormatan itu dijaga. Maka setiap tuduhan yang keluar, kita sudah mengatakan si A itu kafir, tuduhan kafir kepada, padahal dia muslim akhirnya, walaupun KTP-nya tok yang Islam itu. Orang itu KTP-nya muslim dan dia senang dengan Islam walaupun nggak pernah sholatnya saja ketika Idul Fitri tok misalkan itu. Idul Fitri muncul semua itu, kemana saja selama ini kan itu. Dia berarti masih muslim. Terus bagaimana kita itu kalau menghadapi orang seperti itu? Kalau sudah julukan keluar, oh si fulan itu kafir, dia itu. Kalimat kafir itu sudah muncul itu. Man qala li akhihi ya kafir, siapa yang ngomong kepada saudaranya menjuluki kafir, faqad ba'a bihi ma ahaduhuma. Julukan itu akan mencari siapa yang layak. In kana kama qala, kalau memang benar julukannya itu akan jatuh kepada yang dijuluki. Dia kafir. Wa illa roja ila sahibihi, tapi kalau julukan itu nggak benar, julukan itu akan kembali kepada siapa yang menjuluki. Demikian juga apa kata para ulama? Demikian juga wahai orang yang sesat, wahai orang yang menyimpang, wahai ahlul bidah, itu nggak main-main. Kenapa? Karena hukum asal manusia, seorang muslim itu hukum asalnya itu benar akidahnya. Itu yakin, nggak ada keraguan. Misalkan gini, saya contohkan, misalkan saya musafir. Kemudian suatu ketika sholat, pas waktu sholat saya masuk masjid, saya langsung sholat ikut sama mereka. Pertanyaan, antum sholat langsung sholat saja itu tahu imamnya nggak antum itu? Nggak tahu imamnya kayak apa? Tahu nggak akidah imamnya itu? Mungkin kan akidahnya penyembah kubur, mungkin dia dukun, mungkin banyak kan gitu. Kamu tiba-tiba sholat di belakangnya itu, sah nggak sholatnya? Sholatnya sah nggak? Sholatnya sah. Kenapa sah? Karena hukum asal muslim itu apa? Selamat akidahnya, akidahnya benar. Tidak boleh kita katakan, oh ini imamnya itu dukun itu, kecuali kita mana buktinya mana? Kalau dia itu dukun, mana buktinya? Nah itu ada kaidah al-yakin la yuzalu bisyak. Keyakinan tidak bisa digagalkan karena sesuatu yang masih prasangka dan praduga. Kan yakin orang itu muslim, yakin wes gitu itu, berarti dia itu baik akidahnya. Tidak boleh kita itu menghilangkan keyakinan itu, kita juluki orang sesat, menyimpang dengan sesuatu yang masih praduga dan prasangka. Mungkin kemungkinan nggak dipakai dalam masalah ini. Yakin, mana yakinnya itu? Kalau dia itu memang orang mubtadi, orang sesat dan yang lainnya, maka jangan sembarangan menyesatkan orang gara-gara orang itu nggak jenggotan, cukur jenggot, bukan salafi dia itu. Orang itu musbil, itu bukan salafi itu. Terus yang salafi itu apa? Salafi itu yang jenggotan. Orang India banyak yang jenggotan. Gitu loh. Sekarang preman-preman kita jenggotan, salafi semua mereka akan jenggot. Standarnya salafi kan cuma jenggot kan gitu loh. Berarti mereka salafi tulen mereka kan itu. Jenggotnya panjang-panjang mereka itu. Ya. Standarnya salafi itu apa? Salafi itu yang penting itu cingkrang. Sekarang orang-orang ngeband itu banyak yang cingkrang-cingkrang itu. Standarnya salafi itu apa kan? Makanya kita katakan bahwa jangan sembarangan menyesatkan orang. Apalagi masalah khilafiyah itu sedikit-sedikit sesat itu. Masya Allah, masalah khilafiyah padahal itu. Maka itu hati-hati, tidak setiap masalah yang kita itu berbeda dengan orang
orang itu harus kita sesatkan. Kita dudukan dulu masalah ini masalah apa gitu. Sehingga hati-hati, jangan sembarangan kita menyesatkan. Jangan sembarangan. Kenapa? Karena ya saya katakan dari awal, terkadang penuntut ilmu itu harus melalui fase itu gitu. Kita dulu, saya itu dulu ya, waktu awal-awal kenal sunnah itu kan kita bacanya kitab Sifat Sholat Nabi Syalbani kan. Kita bagus sekali lah masalah fikih sholat. Kan disebutkan di situ menggerakkan jari. Apalagi kita kan semakin keras menggerakkan jari di catatan kaki itu, semakin keras pukulan terhadap syaitan. Saya dulu kalau gerakkan wes kenceng wes itu. Enggak peduli mau ribut mati wes pokoknya itu, sesat neraka semua kalian ini. Sampai kita dulu itu saya itu yakin apa? Siapa yang tidak menggerakkan jari telunjuk bukan salafi. Ya kan itu. Gara-gara masalah kayak gini kan itu. Sampai saya itu pernah mau ribut gara-gara itu kan. Gara-gara saya ngajar TPQ, selesai itu saya sholat. Saya gerak seperti ini, ada anak itu memasukkan jarinya itu, kurang ajar gitu. Mau ribut saya waktu itu kan itu. Tapi kan kita baru orang ngaji, wis pokoknya semangatnya top gitu, pokoknya mati mau kelahi kan gitu. Nah, kan? Jadi apalagi kita ya, STM waktu itu ya, kelahi kan itu, berak sekalian kan gitu. Ya, kan? Biasa orang baru ngaji kan seperti itu. Kita datang ke Yaman, kaget kita itu. Aduh, ulama-ulama kita mengatakan hadisnya dhaif, bingung lagi kita kan itu. Jadi maksudnya apa? Biasa terkadang itu orang-orang yang baru ngaji itu sering menyesatkan. Sedikit-sedikit sesat, sedikit-sedikit bukan salafi itu. Itu biasa. Maka kita katakan berarti Anda itu tingkatannya masih orang awam. Masih tingkatan orang awam. Harus banyak belajar. Baca lagi selanjutnya. Indahnya persaudaraan dalam perbedaan. Mari kita jaga persaudaraan dan persatuan kita walaupun banyak perbedaan pendapat di kalangan kita. Tidak harus setiap kita berbeda lantas kita berpecah belah, saling membenci dan saling memboikot. Selama perbedaan bukan dalam perkara usul akidah ahli sunnah. Syekhul Islam berkata, Allah memerintahkan kita untuk bersatu dan bersaudara dan melarang kita dari perpecahan dan perselisihan. Tuhan kita satu, Nabi kita satu, kitab suci kita satu, agama kita satu, dan usul agama tidak ada perbedaan juga di kalangan ulama salaf kita. Maka tidak boleh kita saling berpecah belah. Majmu' Fatawa jilid 3 halaman 205. Syekhul Islam berkata, jika setiap ada dua orang muslim yang berbeda pendapat, kemudian mereka berdua saling memutuskan hubungan, maka niscaya tidak tersisa lagi di tubuh kaum muslimin persaudaraan dan penjagaan dalam agama. Majmu' Fatawa jilid 24 halaman 175. Ya, jadi masalah yang berikutnya itu indahnya persaudaraan dalam perbedaan. Ya itu nggak apa-apa, walaupun kita berbeda pendapat, kita masih bersaudara, kita masih bersatu, kita masih menjaga ukhuwah kita saling menghormati, walaupun nggak harus sama. Namanya suami istri saja banyak perbedaan pendapat, namanya kakak adik yang kembar saja itu banyak juga perbedaan pendapat. Kalau seandainya setiap perbedaan pendapat, oh berarti kita harus sampai di sini lah, sampai di sini saja kita itu berhubungan. Terus sampai kapan lagi kita nggak berbeda gitu? Maka perbedaan pendapat itu kodrat manusia. Manusia itu mereka akan saling terus mereka itu berselisih pendapat mereka itu. Terus bagaimana kita itu? Kita harus menjaga persaudaraan kita walaupun kita itu berbeda pendapat dengan orang lain. Saya mengatakan jika seandainya setiap perbedaan yang terjadi di antara orang muslim itu mereka saling memutuskan hubungan, mereka itu saling membenci, maka tidak ada lagi persatuan Islam. Kenapa? Karena perbedaan itu ada terus nggak pernah selesai. Terus bagaimana sikap kita itu? Sikap kita yang terbaik itu lapang dada. Maka rohabatus sodr itu penting bagi penuntut ilmu. Oleh itu Syekh Utsaimin itu sampai membuat kitabul ilmi. Kemudian dalam kitabul ilmi itu beliau membuat bab bagus sekali, dinamakan dengan rohabatus sodr fi masailil khilaf. Hendaknya penuntut ilmu itu lapang dada dalam masalah-masalah khilafiyah. Pernah suatu ketika itu Yunus As-Sodafi, dia itu ya seleting dengan Imam Syafi'i. Dia pernah mengatakan, wallahi ma ra'aitu aqalan nas illa Syafi'i. Demi Allah saya tidak pernah mendapatkan orang yang paling cerdas kecuali Syafi'i. Hanya beliau ditanya, kok bisa Anda mengatakan seperti itu? Beliau mengatakan, jadal tuhu yauman fi mas'alatin. Saya pernah mendebat beliau dalam sebuah masalah. Kita angkat suara, Imam Syafi'i juga angkat suara. Sampai selesai debat, kita semuanya itu masih kekeh di atas pendapat kita masing-masing. Saya pendapatnya A, Syafi'i pendapatnya B. Sampai akhirnya kita pulang. Ketika kita pulang, setelah itu Imam Syafi'i itu balik, kemudian menghampiri saya, kemudian memegang tangan saya, memeluk saya, ngantar saya sampai ke rumah. Apa kata Imam Syafi'i itu? Ya Abu Musa itu Yunus As-Sodafi, Allah yastaqimu ayyakuna ikhwanan. Kenapa kita itu enggak
nggak terus bersaudara itu. Kita itu nggak terus menjaga persaudaraan kita ini. Walau lam nattafiq ala mas'alatin, walaupun kita itu nggak sepakat dalam satu masalah ini, nggak apa-apa lah kita berbeda dalam bab ini. Tapi apa? Anda masih teman kita, Anda itu masih saudara kita. Kenapa? Nggak setiap perbedaan itu harus menjadikan kita itu harus berpecah belah. Belajarlah terus dan jangan merasa sudah cukup dari ilmu. Sungguh ilmu yang perlu kita ketahui lebih banyak daripada ilmu yang sudah kita pelajari. Maka cukup sebagai tanda akan kebodohan bagi seseorang ketika ia sudah merasa cukup dan sombong dengan ilmunya, sehingga menutup diri dari ilmu yang dibawakan oleh orang lain. Terkadang ada masalah yang selama ini kita anggap menjadi usul ahlu sunnah, namun setelah kita pelajari lebih dalam rupanya itu adalah masalah khilafiyah. Terkadang masalah yang selama ini kita anggap sesat, bid'ah dan menyimpang, namun setelah kita pelajari rupanya banyak ulama salaf kita yang berpendapat seperti itu. Maka mari kita dudukan perbedaan pendapat kita ini, apakah masuk ranah usul yang boleh kita hukumi sesat setelah iqamatul hujjah, atau masuk ranah masalah furu yang boleh berselisih pendapat. Ya, jadi poin yang berikutnya itu kita itu harus terus belajar. Terus belajar karena ilmu kita itu masih sangat-sangat sedikit. Terkadang bahasa Arab belum pernah belajar, Al-Quran bacanya beratul, hafalannya cuma pindah-pindah hafalan, nggak pernah nambah. Tapi kalau urusan sesat menyesatkan, juara satu dia itu. Saya pernah juga debat seperti itu, Masya Allah itu. Makanya apa? Memang debat paling susah itu satu. Jadi kata Imam Syafi'i itu tidak ada orang yang bisa mengalahkan saya dalam debat kecuali satu orang. Satu orang itu kalau sudah ngomong jadi raja dia itu, kita kalah semua itu. Siapa itu? Orang tolol gitu, orang bodoh gitu. Nah kita mau nanggepi orang bodoh, nanggepi dengan apa itu? Dengan dalil, kalah dalil mainnya okol gitu. Kalah akal mainnya okol mereka kan itu. Terus kita mau apa gitu? Kayak kita nanggepi orang gila gitu. Orang gila kita debat, yo berarti Anda lebih gila lagi. Sudah tahu itu gila, sudah tahu dia itu gila ditanggapi kan itu, Masya Allah kan itu. Sudah tahu dia itu orang bodoh ditanggapi gitu. Maka apa? Debat sama orang bodoh itu mending ngalah saja lah gitu. Kenapa? Karena orang bodoh itu kalau sudah kalah okol, mainnya okol, kalah diskusi, kita dipukul sama dia itu. Sehingga buat daripada kita dipukul, mending diam saja lah, ngalah saja sama mereka kan itu. Nah kita itu harus terus belajar. Jangan sampai kita itu berhenti terhadap ilmu yang kita miliki. Kenapa? Ilmu itu masih banyak yang belum kita pelajari. Nah itu banyak ulama yang mengatakan kafa bil mar'i jahlan. Cukup sebagai tanda bodohnya seseorang ketika dia itu merasa cukup dengan ilmunya. Kalau dia merasa cukup dari ilmunya, ya berarti dia itu tanda dia itu bodoh. Setingkat Nabi Musa alaihi salam, Nabi Musa nggak main-main itu saja masih belajar sama Nabi Khidir. Bahkan ketika belajar sama Nabi Khidir susah payah capek, sampai Nabi Musa itu mendakan min safarina hadza nasaba, kita mendapatkan capeknya dalam perjalanan menuntut ilmu kita itu. Setingkat siapa itu? Nabi Musa alaihi salam. Setingkat Nabi Muhammad SAW saja diperintahkan waqul rabbi zidni ilma. Katakan ya Rasulullah dalam doa kamu, Tuhanku tambahkan ilmu. Kenapa? Karena ilmu kita itu nggak ada yang cukup. Kita itu akan merasa kurang dari ilmu kita. Sampai pernah ketika Nabi Khidir itu sama Nabi Musa itu kan naik kapal. Setelah itu kan hinggap burung kecil, usfur di pucuknya kapal itu. Kemudian turun ke bawah, kemudian minum 1 teguk, 2 teguk, setelah itu pergi lagi. Apa kata Nabi Khidir itu? Wahai Musa, kamu punya ilmu yang saya nggak punya. Saya juga punya ilmu yang Allah berikan kepada saya dan kamu nggak punya. Jika seandainya ilmu kita berdua digabungkan jadi satu dengan ilmunya Allah, bagikan satu tetes air yang diminum sama burung itu dibandingkan dengan samudra ilmu Allah Ta'ala. Sehingga ilmu kita itu nggak ada apa-apanya itu. Ilmu yang kita pelajari masih banyak sekali yang belum kita pelajari itu. Nah itu dulu kalau saya di Yaman itu, untuk memotivasi saya dalam belajar itu apa? Kalau kita terkadang kan jenuh belajar itu. Kita terasa lah jenuh, bosen. Apalagi terkadang ketemu dengan guru yang galak-galak itu, Masya Allah itu, bosen gitu itu. Saya itu pernah belajar ya makharijul huruf, yaitu sanad, ilmu sanad lah. Saya sudah masuk di hafalan Quran di qiraah itu. Pas ketemunya itu dengan guru yang galaknya, Masya Allah itu galak, susah sekali. Jadi terkadang baca basmalah itu sampai 1 bulan saya itu mumet, saya belajar nggak bisa syekh kayak gini itu. Mutung juga kita kan itu, ganti dengan syekh yang lain kan itu. Jadi terkadang apa? Bosan itu ada, terasa itu guru galak dan yang lainnya itu terasa lah itu. Bosan terkadang kita itu belajar gitu. Akhirnya bagaimana cara memotivasi kita itu untuk belajar? Kalau saya itu masuk perpustakaan Mu'arif itu kan besar sekali perpustakaannya itu. Akhirnya kita lihat buku-buku itu. Dari sekian ribu buku itu berapa yang sudah kita baca itu? Rupanya apa? Ini saja 1 rak saja belum ada yang kita baca gitu.
Subhanallah, kalau kita itu sudah tahu ilmu agamanya, ilmu itu bahar la sahilalahu, itu kayak lautan gak bertepi itu. Kita mau belajar Al-Quran tingkatan pertama misalnya dalam ilmu kan Al-Quran. Al-Quran saja itu ada namanya makhorijul huruf, ada namanya tahsinul qiraah, ada namanya hafalan, ada namanya qiraah nanti sanad. Itu saja itu kalau kita habiskan umur kita yang ada ini untuk menghabiskan ilmu Al-Quran, nggak selesai itu. Itu pada baru Al-Quran. Belum kita masuk ke bahasa. Bahasa ada 10 ilmu. Kita masuk baru nahwu sharaf saja, apalagi kalau sudah sampai tinggi tingkatan kita ilmu kita, sudah khilafiyah para ulama antara ulama-ulama Basrah dan Kufah. Khilaf panjang dalam masalah nahwu itu. Itu kalau kita habiskan umur kita menyelesaikan nahwu nggak cukup. Itu baru nahwu sharaf, belum balaghah, belum adab, belum mantik dan yang lainnya. Itu baru bahasa. Setelah itu kita masuk ke usul fikih, mustalah hadis, fikih dari berapa madzhab? Mau madzhabnya siapa? Madzhabnya Syafi'i, madzhab Hambali. Demikian juga Samid Dhahiri, semuanya punya kitab-kitab Indo. Majmu' Fatawa, berapa jilid Majmu' Fatawa? Al-Mughni, berapa jilid? Sehingga apa? Masya Allah, ilmu itu lautan gak bertepi gitu. Sehingga apa? Rugi kalau orang itu merasa dirinya itu sudah pinter. Akhirnya apa? Gak belajar lagi. Kita terus harus belajar. Kenapa? Ilmu itu lautan gak bertepi. Maka terkadang banyak masalah-masalah yang kita anggap dulu itu usul ahlu sunnah, ini ciri ahlu sunnah, siapa yang menjadi sesat, ketika kita gali lagi sampai akhirnya Masya Allah, ulama berbeda pendapat dalam masalah ini. Pernah ketika saya nulis buku ini kan ada seorang ustadz, ya mudir lah pondok pesantren besar juga di Indonesia, japri ke saya karena saya debat. Saya kan nulis tulisan ini kan saya share gitu, termasuk saya share itu di grup kumpulan ustadz-ustadz lah itu. Sampai saya itu nge-share pagi setelah subuh itu, pas waktu itu hari itu kosong saya itu, memang tak longgarkan, saya tak siapkan. Debat sampai asar, kerjanya sampai mau copot itu jempol saya itu. Pokoknya tak tanggapi memang saya. Dan banyak ustadz-ustadz yang debat di grup-grup nggak puas, akhirnya japri. Tak layani lagi yang japrian itu. Sampai ada ustadz yang japri ke saya debat sampai 2 hari dalam masalah ini. Akhirnya terakhir saya katakan sama Ustaz, Afwan, antum mengatakan ini itu pasti sesat. Itu antum sudah baca dalam masalah itu atau belum ya? Ya belum Ustaz, saya belum mendalami itu. Itulah masalah kita itu kayak gitu. Belum mendalami tapi kita sudah menyesatkan gitu. Akhirnya lama tak jelaskan bagaimana kaidah mendudukan masalah-masalah ini. Sampai akhirnya ya alhamdulillah Ustaz itu setelah itu ya terima kasih sama kita lah gitu. Mulai terbuka pemikirannya itu. Rupanya apa? Untuk merubah mindset ini itu nggak mudah gitu. Karena kita itu dari dulu sudah, kita itu didoktrin atau diajarkan namanya pemilu itu bukan salaf. Antum nyoblos berarti Anda itu bukan salafi, Anda itu. Dari dulu kita sudah didoktrin seperti itu. Yang namanya jenggot itu salafi. Anda cukur jenggot berarti manhajnya abal-abal Anda itu, pokoknya itu. Itu dari dulu. Padahal kalau kita kecara lebih dalam itu bukan masalah usul yang menyebabkan orang itu keluar dari Ahlussunnah itu. Ya, itu masalah-masalah lain. Tapi apa? Kita dari dulu dapatnya ilmu seperti itu gitu. Nah, itu apa? Untuk merubah cara pandang kita dalam masalah agama kita itu nggak mudah. Lama, butuh waktu lama kita merubah itu. Seperti kita pun untuk mencerna masalah-masalah seperti itu nggak mudah. Perlu baca banyak kitab gitu. Sampai akhirnya kita itu mulai muncul namanya sifat toleransi. Itu baru mulai muncul. Ya gitu. Jangan sekali-sekali menyebutkan sifat ahlus sunnah dengan masalah furu. Ketika menyebut sifat ahlus sunnah atau salafi, maka itu berkaitan dengan usul akidah mereka, bukan furu yang mereka saja berselisih pandangan. Maka boleh kita katakan ciri ahlus sunnah dan salafi adalah meyakini Allah bersemayam di atas arsy-Nya, karena ini adalah usul akidah mereka. Namun jangan mengatakan ciri ahlus sunnah dan salafi tidak kulit subuh. Ucapan seperti ini menjadi problem karena ini adalah masalah khilafiyah. Maka kalau Anda mengatakan demikian konsekuensi berarti Imam Syafi'i dan Imam Malik bukan ahlus sunnah dan bukan salafi. Ya, masalah yang berikutnya, jangan sekali-kali menyebutkan sifat ahlus sunnah dan salafi dengan masalah furu, masalah-masalah khilafiyah. Kalau Anda mengatakan salafi itu yang seperti ini itu kan berarti sifatnya mereka itu. Namanya salaf itu ulama semua yang di atas akidah ahlus sunnah wal jamaah itu namanya salaf. Ketika Anda mengatakan salaf itu seperti ini, bukan seperti itu, nah, berarti yang dimaksud dengan ciri itu adalah masalah-masalah yang disepakati. Maka tidak boleh kita itu menyebutkan sifat ahlu sunnah dan salaf itu dengan masalah khilafiyah.
Maka itu boleh kita mengatakan sifatnya ahlu sunnah itu ketika meyakini Allah itu bersemayam di atas arsy. Karena itu sepakat, nggak ada khilaf. Maka siapa yang mengatakan Allah di mana-mana, mereka bukan salafi. Boleh nggak seperti itu? Boleh, karena memang itu usul akidah ahlu sunnah wal jamaah. Tapi terkadang apa yang banyak kita dengar sekarang itu apa? Masalah kunut subuh. Yang salafi itu nggak kunut gitu. Salafi itu nggak kunut, maka siapa yang kunut maka dia bukan salafi itu. Wah, luar biasa Anda itu. Berarti Imam Syafi'i bukan salafi. Imam Syafi'i mengatakan kunut subuh itu kan termasuk abadus sholat. Siapa yang meninggalkan itu maka harus sujud sahwi. Imam Malik juga sama, cuma bedanya Imam Malik itu tentang kapannya. Kalau Imam Syafi'i setelah ruku, Imam Malik sebelum ruku. Ya kan? Sehingga apa? Kalau Anda mengatakan salafi itu nggak kunut, nah berarti Imam Syafi'i salafi atau bukan gitu? Imam Syafi'i ini salafi, tapi kalau antum enggak gitu loh. Ada juga yang seperti itu, aneh lagi kan, mau kita cuma ikut Imam Syafi'i, kita yang disalahkan, Imam Syafi'i nggak disalahkan itu. Aneh lagi kan, seperti dulu ketika ribut masalah Ustadz muncul di televisi itu kan sempat ribut itu, masuk di YouTube dan yang lainnya itu ribut. Katanya pokoknya ini siapa yang masuk televisi ini termasuk sesat. Pokoknya video dan gambar itu sesat misalnya. Nah, hanya kita bantah mereka. Itu Syekh bin Baz, Syekh Fauzan, demikian juga ulama-ulama Saudi masuk televisi. Bagaimana? Oh, kalau mereka salafi. Antum semuanya pokoknya antum itu ahlul bidah wis pokoknya. Antum pokoknya ahlul bidah wis pokoknya itu. Sampai akhirnya pernah juga ini kejadian di Salatiga itu. Ada masjid bantuan ya Ihya Turat lah itu di masjid Salatiga itu. Wah, sama mereka dihabisi. Ihya Turat itu hizbi, sururi, mubtadi dan yang lainnya itu. Tapi mereka nggak punya masjid. Akhirnya bagaimana caranya? Ustadz saya yang di masjid itu caranya diusir sama mereka dengan cara mereka itu memalsukan tanda tangan. Dan itu caranya mereka kayak itu. Sabu sampai geleng-geleng kepala itu sampai tingkatan kayak gitu gitu. Mendustakan tanda tangan, stempel dan yang lainnya. Sampai akhirnya ustadz saya ngalah. Setelah itu mereka masuk ke situ gitu. Di masjid itu. Akhirnya ditanya sama jamaahnya, Ustadz lo katanya ini masjid sururi hizbi. Sururi hizbi itu kalau ustadz itu yang megang gitu loh. Tapi kalau yang megang saya ini jadi masjid sunnah sekarang ini itu. Luar biasa mereka itu kan itu. Pokoknya sunnahnya itu cuma dia gitu. Yang lain semuanya nggak ada yang sunnah semua itu. Nah, jadi masa itu jangan sampai kita menyebutkan ciri ahlu sunnah dan salafi itu masalah-masalah khilafiyah. Ya baca ikra. Dosa tidak mengeluarkan seseorang dari ahlu sunnah. Jangan sampai kita mengeluarkan seseorang dari ahlu sunnah dan salafi karena ia berbuat dosa dan maksiat. Karena dosa adalah karakter manusia, sehingga para nabi, para sahabat dan ulama kita pun ada yang jatuh dalam dosa dan maksiat. Maka jangan kita katakan ketika ada seseorang wanita tidak berjilbab, dia bukan ahwat ahlus sunnah dan salafi. Demikian juga ketika ada orang merokok, cukur jenggot, musbil, main musik, dia bukan ahlus sunnah dan salafi. Ya. Masalah terakhir yang kita bahas, dosa tidak mengeluarkan seseorang dari ahlus sunnah. Yaitu dosa itu apa? Dosa itu ya sesuatu yang melanggar larangan Allah Ta'ala atau meninggalkan perintah Allah Ta'ala. Itu namanya dosa. Jangan sampai gara-gara orang berbuat dosa akhirnya dia itu keluar dari ahlus sunnah. Kalau seandainya dosa itu menyebabkan dia keluar dari ahlus sunnah, ada seorang nabi yang berbuat keliru. Nabi Musa bunuh orang tanpa diizinkan. Nabi Adam makan buah dari surga. Itu jelas Nabi Adam itu mengatakan saya berbuat dosa gitu. Demikian juga para sahabat, ada sahabat yang berzina, ada sahabat yang minum khamr. Ya kan? Kalau seandainya syarat menjadi salafi itu harus ahlus sunnah itu harus bersih dari dosa, nggak ada yang bisa menjadi salafi. Kenapa? Karena semua kita itu pelaku dosa dan maksiat. Kalau kita apa? Dosa itu tidak menghalangi orang untuk menjadi salafi. Salafi itu masalah keyakinan. Selama dia tidak menghalalkan dosa itu, maka dia itu masih ahlus sunnah wal jamaah. Maka jangan sampai apa? Kita itu membuat tanda-tanda salafi itu dengan orang yang tidak berbuat dosa. Contohnya misalkan gini, wanita nggak berjilbab, itu masuknya akidah atau masuknya ke apa itu dosa dan maksiat itu dosa, karena itu perintah Allah Ta'ala gitu. Seorang wanita yang nggak berjilbab misalkan, berarti dia itu salafi atau bukan itu? Nah kita lihat akidahnya kayak apa kan itu? Kalau dia meyakini akidah ahlus sunnah, ya dia ahlus sunnah, walaupun dalam masalah ini dia berbuat dosa besar. Seorang yang mengatakan jenggot itu wajib, kemudian ada orang melihat nggak berjenggot, dia mencukur jenggot dosa itu. Nah, salafi enggak itu? Salafi dan tidaknya itu dikaitkan dengan akidahnya. Akidahnya apa? Dia salafi selama dia itu meyakini akidah usul ahlus sunnah wal jamaah. Tapi dia jenggotnya ketika dicukur yang kita mengatakan wajib, berarti dia berdosa. Tapi dosanya dia tidak menghalangi dia itu untuk menjadi salafi. Tetap dia itu salafi.
dia itu Ahlussunnah walaupun dia itu bergelimang dalam dosa dan maksiat. Kecuali kalau dia sampai menghalalkan. Khamr itu halal. Nah, kita dudukkan, kok bisa Anda mengatakan khamr itu halal gitu? Ya kan? Kalau dia itu nggak punya syubhat, dia cuma karena pengen minum khamr tapi menghalalkan dulu itu, maka kita katakan ahlul bidah antum itu. Kenapa? Karena Anda menghalalkan apa yang Allah haramkan, itu sudah masalah keyakinan itu. Sehingga nggak main-main dalam masalah ini. Tapi kalau ada orang minum khamr, dia masih meyakini khamr itu haram, maka itu maksiat. Maksiat tidak mengeluarkan orang itu dari Ahlussunnah. Yang terakhir itu. Semoga pembahasan ringkas ini bermanfaat walaupun banyak kekurangan karena memang pembahasan ini membutuhkan tempat yang lebih luas. Semoga Allah Ta'ala menambahkan kepada kita ilmu yang bermanfaat dan semoga Allah membersihkan hati kita dari kebencian dan kezaliman terhadap saudara kita sehingga kita meninggal dan tidak ada seorang pun yang menuntut haknya kepada kita di hari kiamat. Amin. Ya, jadi penutup ini ya, pembahasan ini sangat ringkas sekali. Ini butuh, kalau kita ingin mendalami masalah ini butuh pembahasan yang lebih dalam lagi, membutuhkan kitab yang lebih luas pembahasannya, sehingga ini tidak akan cukup untuk membahas secara lengkap tentang usul dan furu, itu nggak cukup. Tetapi ini sebagai pembuka wawasan saja, kita katakan sebagai pembuka wawasan saja itu. Tujuannya supaya apa? Supaya kita itu bisa bermuamalah dengan muamalah yang benar dalam menyikapi perbedaan yang ada. Kalau memang itu masalah khilafiyah, ya sudah kita toleransi. Tujuannya itu saja, supaya apa? Kita itu tidak bermudah-mudahan dalam menyesatkan orang. Kenapa? Urusannya sampai hari kiamat. Urusannya sampai hari kiamat. Karena itu masalah hak. Yaitu masalah hak yang kita robek. Kalau kita itu nggak benar, maka kita nanti akan dituntut sampai hari kiamat. Jadi ketika ini urusannya sampai hari kiamat, maka ini terpaksa kita sebutkan dan kita melihat kasihan teman-teman kita, teman-teman salafi, teman-teman yang semangat mengamalkan sunnah, tapi karena yang minimnya ilmu mereka akhirnya suka menyesatkan masalah-masalah yang tidak harus disesatkan. Kan kita kasihan itu, bagaimana nanti di hari kiamat ketika orang-orang yang disesatkan itu menuntut kepada Allah Ta'ala. Sehingga bahwa masalahnya banyak, nggak mudah masalahnya itu. Jangan sampai kita itu nanti di hari kiamat menjadi orang yang merugi. Yaitu apa? Alladzi ya'ti bil hasanat. Orang-orang yang datang di hadapan Allah nanti dengan membawa banyak pahala, tapi dia mencaci maki si A, menuduh si B, menzalimi si C. Akhirnya nanti dibagi-bagi kebaikannya itu kepada orang-orang yang terzalimi. Misalkan saya ketika dituduh sebagai orang yang peminum khamr, dituduh sebagai orang yang rakus dunia, itu nggak terlalu berat bagi saya. Kenapa? Karena itu urusan dunia semua lah, itu nggak apa-apa lah. Orang menuduh saya bakhil, pelit, medit, atau gitu, nggak apa-apa, karena itu masalah dunia itu. Tetapi ketika saya dituduh dengan orang sesat, menyimpang akidahnya, saya nggak akan terima sampai hari kiamat urusannya itu. Kenapa? Karena ini urusan agama dan akhirat saya gitu. Jelas bagi saya itu urusan agama lebih mahal daripada dunia. Kalau seandainya ada orang misalkan menuduh dengan tuduhan zina saja itu, urusan dunia kan padahal kan. Itu saja urusannya panjang sampai hari kiamat urusannya itu kan. Apalagi kalau orang itu dituduh dengan tuduhan kafir. Kan kalau kafir Islamnya habis semua kan itu. Makanya apa? Tuduhan yang mengarah kepada ciri agama itu nggak mudah. Urusannya berat. Ya, daripada menuduh dalam urusan dunia. Kalau urusan dunia saja nggak boleh, apalagi masalah agama seseorang. Sehingga maksudnya apa? Jangan sembarangan kita itu menyesatkan, kemudian membid'ahkan, apalagi sampai mengkafirkan dengan sesuatu yang kita itu juga belum yakin juga masalah itu. Maka jangan sembarangan. Ya, alhamdulillah kita selesai habis ini. Nanti insya Allah setelah maghrib kita akan masuk ke contoh-contoh itu. Karena contoh itu yang paling saya lihat dari diskusi kemarin itu, yang paling berat itu ketika masuk di contoh. Kenapa masih dicontoh? Karena beberapa masalah yang itu sudah dianggap kayak final cirinya Ahlussunnah itu. Masalah-masalah yang saya contohkan itu. Akhirnya kok ributnya di situ. Nggak terima yang saya contohkan itu, nggak terima. Walaupun kaidah asalnya itu menerima, tapi ketika sudah masuk di contoh, banyak yang nggak terima. Karena untuk merubah mindset itu memang nggak mudah, berat. Ya sampai sini. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Sallallahu alaihi wa sallam.